Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 302, Binatang Suci. Wajah Liu Ming berubah saat mendengar itu. Jika ingatannya benar, dia telah mendengar sesuatu tentang telur binatang suci dari pria lapis baja emas yang melampaui jimat ketika dia dikejar. Dia hampir tidak memikirkannya karena nyawanya dipertaruhkan saat itu, dan dia benar-benar membuang masalah ini keluar jendela sesudahnya. Ah, saudara junior tidak tahu tentang Secret Beast of the Sirache. Maaf saya lupa tentang binatang suci dari ras laut tidak seharusnya pergi ke darat, itu sebabnya masalah ini belum dibahas oleh banyak orang. Suku Sirache biasanya menyembah binatang-binatang itu dengan pengorbanan yang besar, sehingga binatang-binatang ini akan melindungi mereka ketika mereka diserang oleh musuh. Binatang buas ini memiliki kekuatan yang kuat, tidak seperti binatang jinak lainnya, binatang suci dan ras laut setara. Binatang buas ini berdiam jauh di dalam laut, kekuatan mereka akan melemah begitu mereka mendarat. Itu sebabnya kami ras manusia tidak mempertimbangkan binatang buas ini ketika kami memulai serangan, jelas Gui Rukuan. Binatang suci sangat kuat, saya berasumsi tidak banyak dari mereka di luar sana. Tanya Liu Ming dengan kaget. Benar, dikatakan bahwa binatang buas ini suka makan pengorbanan dengan kekuatan spiritual yang besar. Tiga suku ras laut sama sekali tidak dapat menawarkan terlalu banyak kepada mereka, satu suku hanya dapat menyembah satu binatang. Jawab Gui Rukuan. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Keduanya mengobrol sedikit, lalu Liu Ming pergi. Setelah waktu untuk minum secangkir teh sekitar 15 menit, sosok Liu Ming muncul di ruangan. Dia mengambil kotak giok yang disegel dengan beberapa jimat di tangan dengan jungkir balik, di dalamnya berisi telur binatang suci berwarna ungu. Telur ungu ini seharusnya menjadi telur binatang berkaki 8, tidak heran petarung Sirache menolak untuk melepaskannya, mengejarnya begitu keras, telur ini mungkin menjadi alasannya. Energi telur ini agak lemah, namun sangat dihargai oleh sesepuh perlombaan laut, itu pasti sangat penting bagi semua praktisi, bahkan yang berpangkat tinggi. Bisakah itu dimakan seperti binatang lain untuk meningkatkan kekuatan budidaya? Atau itu seharusnya ditangani dengan cara lain? Jika ingatannya benar, telur binatang lain pasti tidak memiliki kekuatan sekuat yang ini. Sekarang disebut telur binatang suci, tidak aneh jika itu bekerja secara berbeda. Liu Ming bersemangat memikirkan hal ini. Jarang terlihat sebagai telur binatang suci, masuk akal untuk menganggap bahwa tidak banyak orang yang tahu kegunaan sebenarnya dari telur tersebut di seluruh tanah Yunchuan. Untuk benar-benar menyelesaikan pertanyaan, perjalanan ke Sirache sangat dituntut. Dia kembali tenang setelah memikirkan ini, lalu dia mengumpulkan kotak giok. Masalah telur binatang suci tidak boleh tergesa-gesa, itu adalah masalah yang lebih baik untuk diselesaikan setelahnya. Prioritas utamanya adalah mengunjungi Yuan Mosek, menemukan mayat harimau iblis di liquid level, sehingga dia bisa mencapai level pertama Dragon Tiger Nether Power. Menurut apa yang dikatakan Gui Rukuan, sangat mungkin bahwa kelas binatang harimau dapat ditemukan di menara iblis penekan. Satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana dia, seorang kultivator sederhana, bisa mendapatkan izin masuk dari Sekte Yuanmo. Liu Ming menyipitkan matanya memikirkan hal ini. 3 bulan telah berlalu. Seleksi besar yang diprakarsai oleh aliansi secara resmi dimulai. Sebuah kapal alien nila muncul dan menyerbu menuju Gunung Yuanmo, rumah bagi sekte terbesar di negeri itu. Seorang jenderal muda berbaju besi berdiri dengan gagah di ujung kapal, terkejut melihat Gunung Yuanmo tidak jauh di depan. Pilar-pilar batu didirikan di tanah beberapa lis 1 km sama dengan 2 lis, setinggi 1000 zang sama dengan 3,3 km. Dan kabut hitam melilit pilar dari tanah ke atas. Jumlah pilar sangat banyak, Liu Ming tidak bisa melihat ujungnya. Pemandangan pilar batu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lihat, betapa menakutkannya. Saat Liu Ming menyerang untuk beberapa lis lagi, 3 kendaraan terbang hitam terbang ke arah mereka, dengan 3 tombak berjubah hitam berdiri di setiap kendaraan. Mereka memberi isyarat untuk membentuk formasi tripod untuk menghentikan Liu Ming begitu mereka mendekat. Maafkan saya atas ketidaktahuan saya, para tamu terhormat. Di depan kami adalah gerbang gunung kami Yuan Mo Sekte, semua tamu tanpa undangan harus berhenti, kata seorang penombak berusia 20 tahun atau lebih, dengan tubuhnya sedikit tertekuk dan tombaknya berdiri di depannya.
Bayangkan dia melihat melalui identitas Liu Ming sebagai alkemis tingkat cair, dengan ekspresi di wajahnya tidak merasa ngeri atau sombong. Salam, ini Liu Ming dari Sekte Hantu Barbar. Saya dalam perjalanan ini hanya untuk mengunjungi pemimpin sekte Anda dan mendiskusikan satu hal. Sama terkejutnya dengan Liu Ming, dia memasang wajah tenang. Itu Penatua Liu yang ada di sana. Mohon tunggu sebentar, izinkan saya menyampaikan pesan ini untuk mendapatkan izin. Jawab si Spearman dengan ragu-ragu. Liu Ming tentu saja setuju. Tombak itu mengambil kompas spiritual dari ikat pinggangnya, dan mengelusnya. Kompas spiritual memancarkan cahaya warna-warni setelah beberapa saat. Tombak membaca cahaya dan memberitahu Liu Ming, ya, Penatua Liu. Pemimpin kami menyetujui kunjungan Anda, hanya dengan syarat saya menunjukkan jalannya. Petik 2. Tidak masalah. Tolong tunjukkan kami jalannya. Mendengar itu, mata Liu Ming menyipit tapi dia menjawab dengan cukup lugas. Spearman memberi perintah kepada sesama Spearman di kendaraan, lalu dia bergabung dengan Liu Ming di kapalnya. Sementara kendaraan memberi jalan kepada mereka, kapal melaju ke depan dengan gemetar. Hanya saja kali ini tidak ada yang menghalangi. Kapal tiba di hutan pilar dalam sepersekian detik. Jelas lebih luar biasa melihat pilar-pilar dalam jarak sedekat itu. Sampai sekarang Liu Ming tidak menyadari bahwa ada gerbang di setiap pilar, dan ada orang yang masuk dan keluar dari gerbang. Dan ada pilar yang bertuliskan kitab suci spiritual raksasa di bagian bawah pilar, di mana kabut hitam terbentuk dan dipintal benangnya. Liu Ming jelas ingin tahu tentang pilar dan kitab suci spiritual, tetapi dia terlalu menghormati mereka untuk bertanya, kalau-kalau dia secara tidak sengaja menyentuh tabu mereka. Jadi dia terus mengemudikan kapal jauh di dalam hutan batu. Lebih banyak murid Sekte Yuan Mo dapat dilihat di sepanjang jalan, kebanyakan dari mereka terbang di atas awan, sementara beberapa mengendarai binatang buas, atau kendaraan hitam yang baru saja mereka lihat. Tapi mereka semua tampak terlalu sibuk untuk berbicara satu sama lain. Beberapa murid Yuan Mo Sekte melihat Liu Ming saat mereka terbang satu sama lain, tetapi mereka melanjutkan bisnis mereka sendiri setelah kejutan singkat. Di antaranya, beberapa alkemis tingkat cair dapat dilihat. Itu memang menyangkut Liu Ming. Tapi dia juga bukan orang biasa, dia tidak menunjukkan ekspresi aneh, dan segera mereka tiba di bagian terdalam dari hutan pilar. Setelah terbang melintasi pilar batu raksasa sekali lagi, sebuah lengkungan gunung putih muncul. Itu tidak menarik perhatian Liu Ming pada awalnya sampai dia melihat lebih dekat. Kami tiba di, seperti yang Anda tahu, Penatua Liu, ini adalah iblis raksasa di depan kita, yang ditransformasikan dari tengkorak iblis raksasa yang dibantai oleh 3 ras secara bersamaan di dunia depan. Bertahun-tahun telah berlalu, energi iblis di dalamnya masih bergerak di gunung, tempat yang ideal bagi kami para murid, masukkan Spearman dengan bangga. Itu berubah dari tengkorak iblis raksasa, tidak heran energi iblis di dalamnya masih menakutkan. Meskipun Liu Ming tidak percaya 100% apa yang dikatakan Spearman, dia menjawab dengan cukup hormat melihat kabut hitam melayang di puncak White Mountain. Gunung putih besar di depan mereka, jika tanpa pepohonan dan bangunan di atasnya, benar-benar berbentuk tengkorak. Kapal tiba di platform raksasa di lereng gunung dalam sepersekian detik, Liu Ming dan Spearman melompat keluar dari kapal begitu mendarat. Seorang pria bertubuh kekar dengan janggut hitam pekat mengantar mereka masuk. Salam, Paman Xiao. Wajah Spearman mendung, dan dia buru-buru membungkuk dan menyapa pria berjanggut itu. Itu memang alkemis Liu, saya Xiao Yuebai, terimalah salam saya. Orang kuat itu tidak terlalu memperhatikan si Spearman, dia malah berbalik untuk menyambut Liu Ming. Terima kasih, Senior Xiao, bagaimana kamu mengenalku? Tanya Liu Ming dengan heran. Haha, sejujurnya padamu, aku termasuk orang yang menyelamatkan sekte di Dasuan saat itu. Saya terutama bertanggung jawab atas hal-hal seperti formasi, saya hampir tidak muncul di depan orang, tidak heran Anda tidak mengenal saya, teman saya. Aku sudah mendengar banyak tentangmu sejak kamu membantai alkemis dari Sirace dan menghancurkan formasi kota terapung mereka. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu secara langsung, jawab Xiao Yuebai sambil tertawa lebar. Itu sangat menyanjung, aku memenangkan pertempuran itu dengan keberuntungan, itu tidak layak disebut. Liu Ming berkata dengan cukup rendah hati. Ngomong-ngomong, tolong tinggal lebih lama bersama kami sekarang setelah kamu berkunjung. Sekarang izinkan saya membawa Anda mengunjungi pemimpin.
kata Xiao Yuebai, lalu dia menoleh ke Spearman. San Gan, urusanmu sudah selesai di sini, kamu bisa pergi. Ya, maafkan aku karena kepergianku. Tombak bernama San Gan setuju, dan melangkah mundur. Liu Ming melirik Spearman muda yang pergi, dia secara intuitif merasa pemuda ini tidak sesederhana seorang murid spiritual. Bab 303. Selanjutnya, Liu Ming, ditemani oleh orang besar, berjalan di sepanjang jalan gunung yang dibangun langsung ke puncak gunung. Begitu dia menginjak tangga batu abu-abu putih, dia merasakan gelombang kecil menyapu seluruh laut spiritual, tetapi langsung pulih. Ini mengejutkan Liu Ming dan segera mengingatkannya pada gelembung misterius, tetapi setelah roh suci menyapu laut, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Apakah itu hanya ilusi? Liu Ming hanya bisa berpikir dengan cara yang terkejut dan bingung. Apakah ada ketidaknyamanan denganmu, Liu? Oh, aku hampir lupa. Gunung iblis raksasa begitu ajaib sehingga orang yang memasuki gunung untuk pertama kalinya mungkin tidak terbiasa dengannya. Xiao Yuebai secara alami memperhatikan anomali Liu Ming, jadi dia mengatakannya tanpa berpikir terlalu banyak. Ketika saya datang ke sini, murid sekte Anda mengatakan bahwa gunung iblis raksasa ini sebenarnya diubah dari tengkorak iblis raksasa di zaman kuno. Jika itu masalahnya, tidak mengherankan bahwa gunung itu akan memiliki sihir yang luar biasa. Liu Ming menanggapi dengan batuk. Kamu sama sekali tidak percaya legenda ini, kan? Hei, bukan hanya kamu, kenyataannya, beberapa anggota senior sekte lainnya mempercayainya, dan hanya murid tingkat rendah seperti San Gan yang selalu mempercayainya. Namun, meskipun tidak banyak bukti, memang benar bahwa gunung iblis raksasa harus menjadi sarang yang ditinggalkan oleh iblis raksasa kuno. Dikatakan bahwa sebelum pendirian sekte ini, beberapa sisa monster lain ditemukan di lereng gunung. Tentu saja, sekarang semuanya telah dicari, dan itu telah menjadi tempat terlarang bagi sekte kami. Xiao Yuebai mendengar kata-kata itu dan menjelaskannya sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, itu masuk akal. Liu Ming mendengar ini dan tiba-tiba ada ekspresi tercerahkan di wajahnya. Mereka mengobrol dan tiba di aula besar yang dibangun dari batu hitam di puncak gunung tanpa sadar. Di aula ada seorang lelaki tua berjubah hitam dengan alis seputih salju. Dia menunggu di sana dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Ketika dia melihat kedua pria itu masuk, dia segera melihat ke atas dan ke bawah pada Liu Ming dengan matanya yang tajam. Kakak Su, izinkan saya memperkenalkan Anda satu sama lain. Ini adalah Liu Ming yang pernah dipuji secara pribadi oleh Paman Yuan. Ketika Xiao Yuebai melihat lelaki tua itu, dia langsung memperkenalkan diri dengan senyum di wajahnya. Saya melakukan kunjungan ini secara mencolok, tetapi saya berharap Kepala Su akan memaafkan saya untuk ini. Liu Ming terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu bahwa orang yang paling dihormati di benua Yunchuan pernah memujinya, tetapi dia segera menanggapi dan melangkah maju, berkata dengan kedua tangan menangkupkan dan memberi isyarat pada mereka. Karena dia ingin datang ke sekte Yuan Mo, tentu saja dia memiliki pemahaman tentang ketua di sini sebelum dia datang, tetapi hasilnya sangat tidak terduga. Berita tentang pemimpin nomor satu benua Yunchuan, Su Xiaowen, jarang tersebar di luar, dan kecuali untuk penyebutan namanya sesekali, tidak ada desas-desus lain. Ini tidak benar-benar cocok dengan identitasnya dari posisi utama pertama yang bertanggung jawab. Menurut dugaan Liu Ming, hanya ada dua kemungkinan penjelasan untuk situasi ini. Yang pertama adalah bahwa kepala sekte Yuan Mo ini benar-benar biasa-biasa saja, jadi dia benar-benar tidak melakukan sesuatu yang layak untuk disebarkan. Kemungkinan lainnya adalah dia sengaja merahasiakan, memblokir semua beritanya, sehingga dunia luar tidak bisa tahu banyak. Tapi bagaimanapun juga dia bisa menjadi penanggung jawab benua Yunchuan, bagaimana dia bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi penjelasan kedua lebih mungkin. Tetapi dengan cara ini, wataknya harus benar-benar luar biasa, dan dia harus menjadi peran yang sangat penting. Jangan terlalu berhati-hati, temanku Liu, dan aku telah menantikan untuk melihat pria yang bisa dipuji secara pribadi oleh Paman Yuan. Haha, di mata Paman Yuan, sangat mustahil bagi orang biasa untuk menarik perhatiannya. Dapat dilihat bahwa kamu pasti seseorang yang luar biasa. Pria tua berjubah hitam itu berkata perlahan dengan senyum di wajahnya. Kepala Su terlalu memuji saya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa senior Yuan seharusnya mengevaluasi saya.
Liu Ming dengan rendah hati menjawab setelah mendengar ini. Meskipun dia tidak menggunakan energi mentalnya untuk memindai kultivasi orang tua itu, dia kemungkinan besar sama dengan Sekte Iblis Barbar, yang juga seorang alkemis tingkat cair tingkat lanjut. Kakak Su, teman Liu, kalian berdua seharusnya tidak begitu sopan. Belum terlambat untuk berbicara setelah kita duduk. Xiao Yuebai jelas memiliki hubungan yang baik dengan lelaki tua berjubah hitam itu, jadi dia mengatakannya sambil tertawa. Pria tua berjubah hitam itu mendengar kata-kata itu dan tertawa, lalu dia menyuruh Liu Ming untuk duduk. Sejauh yang saya tahu, pemilihan 3 orang suci dan 6 keturunan dari aliansi telah dimulai. Teman saya, Anda tidak pergi ke sana untuk bersenang-senang, bagaimana Anda bisa berpikir untuk datang ke gerbang Yuanmo? Su Xiaowen juga tidak bertele-tele. Begitu Liu Ming duduk, dia bertanya langsung. Pemilihan 3 orang suci dan 6 keturunan dapat berlangsung selama Paman Yan ada di sana. Saya datang ke sini kali ini, sebenarnya untuk berkonsultasi dengan Kepala Su. Liu Ming menjawab dengan jujur. Oh, saya tidak berani dikonsultasikan oleh Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada saya. Pria tua berjubah hitam itu mendengar kata-katanya, dan matanya sedikit tertuju, tetapi dia menunjukkan tanda-tanda dalam nada suaranya. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak berguna lagi. Saya telah lama mendengar nama menara iblis penekan sekte Anda. Saya mendengar bahwa ada banyak iblis dan binatang buas yang ditekan dan disegel di dalamnya, tetapi saya ingin tahu apakah ada setan harimau di dalamnya. Liu Ming bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Setan harimau. Xiao Yuebai serta kepala sekte Yuan Mo sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Tetapi sesaat kemudian, lelaki tua berbaju hitam itu terbatuk dan berkata, "Rekan magang junior Xiao, rekan magang junior Jin yang memimpin tim ke menara iblis penekan terakhir kali, bukan? Anda memintanya untuk datang, dan saya ingin bertanya secara pribadi." Tidak masalah. Rekan magang junior Jin kembali dari luar beberapa hari yang lalu dan seharusnya masih tinggal di sekte. Aku akan mengiriminya pesan. Xiao Yuebai ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya. Kemudian orang besar itu mengeluarkan kompas ajaib dari pinggangnya dan menepuknya dengan satu tangan. Segera, cahaya putih di permukaan pelat ajaib itu kabur, dan sebaris kata-kata kecil terbang ke dalamnya. Liu, temanku, sekarang bisakah kamu memberitahu kami alasan menanyakan masalah ini? Orang tua berjubah hitam bertanya pada Liu Ming tanpa terburu-buru saat ini. Sejujurnya, teman-temanku, aku membutuhkan bahan segar pada iblis harimau untuk beberapa alasan, tetapi di bagian lain dari benua Yunchuan, monster seperti itu telah menghilang. Jadi aku hanya bisa mencoba keberuntunganku di sektemu, berharap untuk menemukannya, jejak monster harimau di menara iblis penekan ini. Liu Ming berkata langsung. Jadi, jika ada monster harimau di menara iblis penekan, kamu akan memasukinya. Pria tua berbaju hitam mendengar kata-katanya dan mengerutkan kening. Di sampingnya, Xiao Yuebai juga memiliki ekspresi aneh. Saya tidak perlu masuk ke menara. Jika ada monster harimau di dalamnya, tidak apa-apa bagi Anda, teman saya, untuk bekerja dan menangkapnya. Tentu saja, saya pasti tidak akan membiarkan Anda melakukan perjalanan sia-sia ke bawah menara. Aku akan membayar harga untuk memuaskanmu. Liu Ming sudah memikirkan kata-kata untuk merespon, dan segera menjawab. Aku tidak tahu monster macan seperti apa yang kamu butuhkan. Aku khawatir itu tidak berguna jika peringkatnya terlalu rendah. Pria tua berjubah hitam itu berkata lagi. Ya, setidaknya tahap utama level liquid. Liu Ming menjawab dengan tenang. Pada tahap utama level liquid, dan itu perlu ditangkap hidup-hidup. Saya khawatir itu tidak mudah. Xiao Yuebai menyela. Tentu saja, jika saya bisa masuk ke dalamnya secara langsung, Anda tidak perlu kesulitan seperti itu. Apakah hidup atau mati tidak apa-apa? Liu Ming menjawab demikian. Baiklah, mari kita tunggu sampai rekan magang junior Jin tiba untuk menentukan apakah ada monster harimau di tahap utama level liquid di menara. Kepala Yuan tersenyum dan tidak langsung menolak. Ini membuat Liu Ming senang. Selama kepala Yuan tidak segera menolak, itu menunjukkan bahwa hal itu mungkin dilakukan. Di waktu berikutnya, ketiga pria itu mengobrol dengan bebas tentang perang perlombaan laut yang baru saja berakhir. Setelah beberapa saat, masa udara hijau mengalir di luar aula,
dan kemudian tiba-tiba mengembun di depan 3 orang. Itu berubah menjadi pria jelek dengan rambut hijau panjang. Kakak Su, dan ketua, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Rekan magang junior Jin, ini adalah Liu dari Sekte Iblis Barbar, dan dia pernah membunuh 2 guru spiritual ras laut dalam pertempuran perang ras laut, salah satunya di tahap tengah. Bahkan saudara Yuan Mo pernah memujinya secara pribadi. Xiao Yuebei segera berdiri dan berkata sambil tersenyum. Jadi apa? Apakah ketua memintaku datang ke sini hanya untuk seorang alkemis dari sekte kecil? Pria jelek itu melirik Liu Ming, dan menjawab dengan dingin. Kamu tidak boleh begitu kasar. Aku minta maaf karena adik laki-laki Jin selalu berbicara dengan dingin, bahkan ketika dia berbicara dengan orang lain di sektenya. Xiao Yuebei pertama kali memarahi dengan senyum tertahan, dan agak tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada Liu Ming dengan cara ini. Liu Ming melihat ini, dan tentu saja hanya bisa tertawa pahit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Rekan magang junior Jin, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Apakah kamu pernah melihat monster harimau ketika kamu memimpin tim ke Menara Iblis Penekan beberapa tahun yang lalu? Pria tua berbaju hitam itu akhirnya berkata perlahan. Monster harimau. Biarkan aku memikirkannya. Yah, aku memang melihat beberapa, dan aku sendiri memburu monster harimau tingkat menengah di lantai 2. Pria jelek itu memikirkannya sejenak dan kemudian menjawab. Hanya panggung tengah. Apakah kamu melihat monster level Liquid State ketika kamu mengunjungi beberapa lantai lain? Pria tua berbaju hitam itu bertanya dengan suara yang dalam. Ada. Ketika saya berada di lantai 5, saya melihat seekor harimau darah di tingkat tengah level Liquid State. Itu bisa menangani kabut darah beracun. Itu menakutkan. Kali ini, pria jelek itu menjawab tanpa berpikir. Itu cukup bagus. Liu Ming sangat senang mendengar ini. Oke, aku sudah menyelesaikan pertanyaanku. Kamu bisa kembali, Jin. Kepala Sekte Yuan Mo mengangguk sambil berpikir dan berkata begitu. Pria jelek itu mendengar kata-kata Liu Ming, meliriknya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mencubit lengan bajunya dengan satu tangan, dan terbang lagi ke udara hijau. Liu, temanku, sepertinya kita harus bicara. Menara Iblis Penekan itu sendiri adalah tempat yang sangat penting di sekteku. Secara umum, tidak mungkin bagi orang luar untuk memasukinya. Kepala Sekte Yuan Mo menoleh dan berbicara kepada Liu Ming dengan penuh arti. Bab 304. Setelah beberapa saat, suara mengejutkan tiba-tiba terdengar dari aula besar. Apa, kamu ingin aku membantu Sekte Iblis Barbar untuk menghadapi monster tingkat lanjut dari keadaan level cair? Kata Liu Ming. Benar, kamu datang di waktu yang tepat. Kami berencana untuk membuka kembali Suppressing Demon Tower setelah beberapa bulan. Jika kamu datang pada waktu yang biasa, aku tidak akan pernah membuka menara untuk orang luar tidak peduli apapun tawarannya. Tapi kali ini kami buka Menara Iblis Penekan karena 2 alasan. Untuk satu hal, kami ingin menguji kemampuan murid spiritual kami, untuk alasan lain, kami bermaksud untuk menemukan dan membunuh monster tingkat lanjut di Liquid Level State, kata Pak Tua berbaju hitam dengan serius. Setelah mempertimbangkan dengan cepat, Liu Ming bertanya tanpa langsung setuju, dengan kekuatan Sekte Iblis Barbar dan seluruh sekte, pasti sangat mudah untuk membunuh monster tingkat lanjut di Liquid Level State. Mengapa repot-repot membiarkan saya melakukan ini? Mendengar itu, Pak Tua berbaju hitam berkata sambil tersenyum, sepertinya Liu tidak tahu banyak tentang Menara Iblis Penekan. Rekan junior Xiao, tolong jelaskan semuanya kepada Liu. Xiao Yuebei segera setuju dan tersenyum pada Liu Ming, berkata, alasan mengapa rekan Liu merasa aneh adalah karena kamu memiliki gambaran samar tentang larangan Menara Iblis Penekan. Faktanya, Menara Iblis Penekan dirancang untuk melatih magang masa depan ketika itu pertama kali dibangun oleh pendiri sekte kami yang menetapkan larangan dan pembatasan yang sangat ketat bagi peserta pelatihan itu. Tidak apa-apa ketika peserta pelatihan berada di bawah level cairan karena mereka dapat secara mandiri memilih dari lantai pertama hingga ketiga dan tidak ada batasan jumlah orang yang diperbolehkan di dalam menara. Jika menyangkut tingkat cairan ke atas, menara hanya dapat menampung 2 orang peserta pelatihan dan mereka dibatasi pada tingkat cairan tingkat dasar. Dan untuk tingkat cairan tingkat menengah, hanya 1 orang yang dapat diizinkan untuk melatih. Jika melebihi tingkat tertentu dan melebihi 2 orang, mereka yang bahkan berhasil masuk akan dikeluarkan secara otomatis dengan menetapkan larangan.
Liu Ming memulai setelah mendengar kata-kata Xiao. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan senyum pahit, jadi, pertama kali Anda bermaksud mengirim dua alkemis di tingkat cair tingkat dasar untuk membunuh monster cair tingkat lanjut. Jika kekuatan seseorang memasuki level cair, setiap peningkatan kekuatannya akan sangat berbeda dari yang sebelumnya, yang tidak dapat dibandingkan dengan tahap magang. Biasanya, kekuatan monster di level cair jauh melebihi kekuatan orang di level yang sama. Tidak heran ketika Liu Ming mendengar Yuan Mo Sekte bermaksud membiarkan dua alkemis di tingkat cair tingkat primer membunuh monster tingkat lanjut, dia akan sangat heran. Tentu saja, alkemis tingkat cair tingkat dasar biasa tidak dapat memerangi monster tingkat lanjut. Kami awalnya bermaksud membiarkan dua ahli kimia tingkat dasar paling kuat untuk menangani monster itu, tetapi kebetulan ada pemilihan 3 orang suci dan 6 keturunan, jadi salah satu alkemis harus pergi ke aliansi sebelumnya. Jika kita menggantinya dengan alkemis tingkat cair tingkat menengah, kita tidak memiliki orang yang tepat. Kami telah merencanakan untuk mengirim alkemis tingkat dasar yang kurang kuat ke menara. Tetapi Anda berkunjung ke sini, yang tidak kami duga. Jadi kami sangat menginginkan rekan Liu, bantuan Anda. Jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan kami untuk membunuh monster tingkat cair tingkat lanjut, maka Master Senior dapat membiarkan Anda masuk menara iblis penekan, kata Xiao Yuebai dengan serius. Liu Ming mengerutkan kening beberapa saat sebelum berkata, bolehkah saya bertanya mengapa sekte Anda begitu menekankan pada monster cair tingkat lanjut? Meskipun monster itu kuat, saya menganggap itu tidak akan membahayakan sekte Anda karena dia berada di menekan menara iblis sekarang. Mendengar itu, Xiao Yuebai ragu-ragu sejenak. Pak tua berbaju hitam berkata dengan tenang, meskipun larangan di Suppressing Demon Tower penuh teka-teki, mereka hanya dapat menekan monster di bawah False Core Realm. Jika ada monster yang melampaui False Core Realm, mereka dapat membuka segel di dalam tower dan melepaskan monster lain di bawah segel. Meskipun kami Yuan Mo Sekte memiliki kemampuan untuk membunuh semua monster, kami mungkin menghancurkan seluruh menara iblis penekan, yang merupakan skenario terburuk yang tidak ingin dilihat oleh siapapun di sekte kami. Oke, aku mengerti. Tapi bagaimana kamu bisa memastikan bahwa dengan kerja sama aku dan alkemismu, kita bisa membunuh monster tingkat lanjut? Bagaimana jika aku gagal tampil dengan baik dan itu bisa merusak rencana besarmu? Jawab Liu Ming dengan getir setelah mendengarkan kata-katanya. Rekan Liu pernah berhasil membunuh seorang alkemis tingkat menengah dari Sirace, jadi bahkan jika kekuatanmu tidak sebagus alkemis tingkat lanjut, itu tidak akan terpisah dari dunia. Yang akan dikirim oleh sekte kami bukanlah alkemis biasa, dia adalah orang yang juga memiliki kekuatan untuk mengalahkan lawan lintas ras. Saya percaya selama Anda berdua bekerja sama dengan erat, kemungkinan besar Anda dapat membunuh monster itu. Tentu saja, jika Anda masih gagal setelah Anda mencoba terbaik, sekte kami akan mengirim alkemis lain. Tapi itu akan menjadi kerugian besar dan itu tidak akan sebanding dengan lilinnya, kata Pak Tua berbaju hitam perlahan. Yah, kalau begitu aku harus setuju denganmu. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Liu Ming dengan cepat memutar aliran pikirannya, merasakan kekuatannya jauh lebih kuat daripada di pertempuran perlombaan laut. Bahkan jika dia menghadapi monster tingkat lanjut sendirian, dia masih punya kesempatan bertarung. Memikirkan hal ini, Liu mengangguk dan tersenyum pada mereka. Sempurna, saya tahu rekan Liu adalah orang yang lugas. Kemudian Anda dapat tinggal di sekte kami selama sekitar 1 bulan atau lebih dan setelah kami mempersiapkan semuanya, kami akan mengirim Anda ke menara iblis penekan. Rekan Junior Xiao, dapatkah Anda membantu mengatur pertemuan Liu? Akomodasi dan pastikan semuanya sempurna. Mendengar itu, Pak Tua berbaju hitam tersenyum puas, berbalik dan berkata kepada Dahan. Senior, yakinlah. Tampaknya rekan Liu dan saya cocok hari ini, jadi saya pasti akan mengatur semuanya dengan baik untuknya, kata Xiao Yuebai dengan penuh semangat. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar. Kemudian Xiao Yuebai dan Liu Ming keluar dari aula besar ke akomodasi sementara di Gunung Setan Raksasa. Duduk di kursi di aula besar, Su Xiaowen sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Xiao Yuebai kembali ke aula besar. Tanpa menyebutkan akomodasi Liu, orang tua dengan tenang bertanya, katakan yang sebenarnya, menurutmu seberapa besar kemungkinan Liu dan Han Li bisa membunuh monster ular iblis itu? Jika itu monster tingkat lanjut lainnya, itu tidak masalah.
Tapi dalam hal monster ular iblis itu, aku khawatir kemungkinan menangnya kurang dari 50%. Mendengar itu, Xiao Yuebai tidak merasa aneh tetapi menjawab dengan hormat, bertindak sangat berbeda dari apa yang dia lakukan di depan Liu Ming. 50%. Maka itu patut dicoba. Jika kita menggunakan metode itu, kerugiannya akan sangat besar. Mungkin sama dengan menghancurkan menara iblis penekan, mengerutkan kening Pak Tua berbaju hitam. Itu benar. Sebelumnya, dengan kandidat yang kami pilih, kemungkinannya hanya kurang dari 30%. Meskipun rekan junior Hanli peringkat 3 teratas di sekte kami, sulit bagi kepala untuk membiarkan dia mengambil risiko seperti itu, jawab Xiao Yuebai dengan hormat. Ya, jika kita tidak memiliki banyak kesempatan bertarung, aku tidak akan membiarkan Hanli masuk ke menara dengan kekuatannya. Liu Ming tampak luar biasa, tapi kita belum pernah melihat kekuatannya secara langsung, jadi aku masih mengkhawatirkannya, kata Pak Tua berbaju hitam setelah terdiam beberapa saat. Senior, jangan khawatir. Kamu tahu kepribadian Hanli. Jika dia tahu bahwa pasangannya diganti dengan alkemis luar yang tidak dikenal, dia pasti akan mencoba bertarung dengan penggantinya. Pada saat itu, jika Liu memang memiliki kekuatan yang kuat, kami bisa melakukan itu sesuai jadwal. Jika dia tidak jauh berbeda, dia tidak bisa menahan kekuatan Hanli. Karena malu, dia tidak akan terus tinggal di sekte Yuan Mo, kata Xiao Yuebai tanpa berpikir terlalu banyak. Baik, kami akan membiarkan Hanli menguji kekuatannya terlebih dahulu, mengangguk Pak Tua berbaju hitam, tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yuebai segera setuju. Liu Ming diatur di loteng independen di Gunung Setan Raksasa. Dia berjongkok di tempat tidur kayu, berpikir dalam-dalam tentang apa yang telah dia saksikan hari ini di sekte Yuan Mo. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas, menutup matanya dan mulai melatih kekuatannya. 10 hari kemudian, sebagai pengunjung dari luar, Liu Ming berperilaku baik. Dia tinggal di loteng di lantai 2 selama sebagian besar hari-hari ini tanpa melangkah keluar. Tapi hari ini seorang pengunjung datang ke lantai pertama lobi loteng. Diberitahu oleh seorang pelayan di luar loteng, Liu Ming cukup terkejut dan keluar dari lantai 2. Seorang pemuda kurus dan cantik dengan rambut keperakan berdiri di tengah lobi. Rekan, kamu. Hanya saat melihat pemuda itu, Liu Ming merasa gemetar di hatinya. Pemuda itu adalah seorang alkemis tingkat cair tingkat dasar yang aliran napasnya tampak aneh. Saya Hanli dan saya alkemis lain yang diatur ke dalam menara iblis penekan, kata pemuda tanpa ekspresi wajah saat melihat Liu Ming. Oh, kamu sesama Han. Apakah kamu punya beberapa instruksi untukku? Sepertinya kita masih punya waktu sebelum kita pergi ke menara, kata Liu Ming, mengangkat alisnya. Alasan mengapa saya mengunjungi Anda hari ini adalah karena saya tidak ingin mitra yang tidak memenuhi syarat di menara iblis penekan. Saya berasumsi Anda menawarkan untuk pergi ke menara. Saya masih menganggap rekan senior asli Guan jauh lebih dapat diandalkan, kata pemuda itu dengan dingin. Mendengar itu, Liu Ming menyipitkan mata padanya dan berkata, sesama senior Guan. Maksudku sesama senior Guan Siang. Itu masalah besar bahwa Anda pernah berhasil membunuh seorang alkemis dari Sirace. Tapi sesama senior Guan telah mengalahkan alkemis tingkat menengah selama ujian untuk beberapa kali, kata pemuda itu dengan angkuh. Aku mengerti, tapi maafkan aku. Aku pasti akan pergi ke menara iblis penekan kali ini, jadi tolong jangan coba-coba menghentikanku, kata Liu sambil tersenyum setelah mengedipkan matanya. Mendengar jawaban yang diharapkan, Hanli mencibir dan berkata, aku tahu kamu tidak akan setuju dengan ini dengan mudah. Baiklah, kamu bisa pergi ke menara iblis penekan. Tapi kamu harus bertarung denganku dan mengambil 10 langkah dariku. 10 jurus. Itu tidak masalah. Aku sudah lama tertarik dengan kekuatan dan jurus Yuan Mo Sekte dan aku ingin melihatnya, kata Liu Ming sambil tersenyum. Bab 305. Sempurna. Ikut denganku. Setelah menjawab dengan dingin, pemuda itu, dengan cahaya putih yang bersinar di sekujur tubuhnya, langsung dipindahkan ke bola cahaya putih dan terbang menjauh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Liu Ming juga berubah menjadi bola asap hitam mengejarnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di platform melingkar di kaki Gunung Setan Raksasa satu di belakang yang lain. Platformnya meliputi area seluas sekitar 16 hektar, dengan pilar-pilar batu kuno yang dihiasi banyak prasasti hitam di keempat sisinya.
Di tepi platform batu menunggu 7 atau 8 alkemis dari Yuan Mosek. Di antara mereka, yang tertua tampak hanya sekitar 25 hingga 26 tahun sementara yang termuda, seorang gadis, tampak sekitar 2 tahun lebih muda dari anak laki-lakinya. Gadis itu, meskipun muda, rambutnya panjang, matanya jernih, alisnya halus dan kulitnya putih, dia sangat cantik. Setelah kilatan cahaya putih, Han Li muncul di antara orang-orang ini. Liu Ming mengayunkan tubuhnya dan mengumpulkan asap hitam di sekelilingnya, langsung menggantung di atas peron dan menunggu Han Li datang. Beberapa alkemis dari Yuan Mo Sekte memandang Liu Ming dengan rasa ingin tahu, mengatakan sesuatu, sementara yang lain tampak menghina. Setelah beberapa kata dengan para alkemis ini, Han Li baru saja akan terbang menuju platform ketika dia dihentikan oleh seorang remaja berotot dengan wajahnya yang cemberut. Mereka berbicara sebentar sebelum Han Li melihat Liu Ming dan mengangguk dengan enggan. Remaja itu sangat bersemangat sehingga dia segera menginjak tanah dan bangkit di udara seperti anak panah. Hanya dalam sedetik, dia muncul di depan Liu Ming. Jadi kamu adalah Liu Ming yang disebutkan oleh Sekte Iblis Barbar sebelumnya. Anda hanya seorang alkemis dari sekte yang tidak dikenal. Beraninya kamu datang ke Sekte Yuan Mo dan bertindak liar. Sepertinya kamu memiliki banyak keberanian, kata remaja berwajah gelap. Dia menatap Liu Ming tanpa menyembunyikan permusuhannya. Bertingkah liar, saya hanya seorang alkemis tingkat primer. Tentu saja, saya tidak berani melakukan hal seperti itu di sekte Anda. Tolong jangan menuduh saya atas apa yang tidak saya lakukan. Selain itu, saya berasumsi bahwa lawan saya seharusnya bukan Anda. Petik 2. Saya tidak tahu trik apa yang telah Anda mainkan untuk membujuk senior master untuk menggantikan saya dengan Anda, orang luar, ke dalam menara iblis penekan. Tapi saya membayar banyak untuk mendapatkan kesempatan dan saya tidak akan menyerah dengan mudah. Untuk mengalahkan Anda tidak perlu sesama junior Han Li. Aku bisa menghadapimu sendiri, kata remaja itu dengan kesal. Jadi, Anda adalah Guan Xiang yang disebutkan oleh sesama Han. Maaf karena tidak mengenalimu. Saya mendengar tentang Anda beberapa hari yang lalu. Jika Anda memiliki keluhan, kami dapat mengadakan kompetisi. Jika saya kalah, saya akan segera meninggalkan Sekte Yuan Mo tanpa ragu-ragu, kata Liu Ming tersenyum setelah memberi permulaan. Apakah kamu serius? Mendengar jawaban Liu, Guan Xiang menjadi bersemangat. Tentu saja, meskipun saya tidak terlalu kuat, saya tidak akan mengkhianati janji saya, tersenyum Liu Ming. Sempurna, di sana kita pergi. Jika saya kalah, saya akan diyakinkan dengan tulus dan saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini, tertawa remaja, menjadi sangat percaya diri. Tunggu sebentar, jika ini masalahnya, saya akan berada pada situasi yang tidak menguntungkan karena Master Senior menawari saya kesempatan. Petik 2. Jika saya kalah, tentu saja saya harus menyerah memasuki menara iblis penekan. Tetapi jika Anda kalah, hanya lip service yang Anda butuhkan. Pecah di Liu Ming. Jadi rekan Liu, apa yang kamu inginkan? Mengerutkan kening Guan Xiang setelah mendengar kata-kata Liu. Saya telah lama mendengar bahwa Yuan Mo Sekte memiliki banyak kristal iblis yang dapat melakukan banyak hal baik bagi mereka yang mengembangkan kekuatan iblis dan kristal ini juga merupakan makanan favorit iblis, kata Liu Ming dengan sikap netral. Kristal iblis. Anda ingin mereka? Tidak heran. Di tanah yang luas, hanya kami Sekte Yuan Mo yang memilikinya dan kami tidak menjualnya. Baik, saya memiliki sekitar 100 kristal iblis tingkat rendah. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa mengambilnya. Guan Xiang tertawa setelah dia terkejut sebentar. Sempurna, kesepakatan, jawab Liu Ming dengan puas. Mendengar itu, para alkemis di sekitar platform mulai saling berbisik. Gadis termuda dengan rambut panjang berkata dengan gembira, bertepuk tangan, sepertinya rekan senior Guan akan kehilangan banyak kekayaan, tidak hanya kesempatan untuk memasuki menara iblis penekan, tetapi juga setengah dari kekayaannya. Rekan junior Row Air, mengapa kamu mengatakan kata-kata ini? Pernahkah Anda melihat kekuatannya? Kata seorang alkemis dengan heran. Mendengar itu, Han Li juga tertegun dan menatap mereka. Tidakkah menurutmu rekan senior Su itu strategis? Jika dia tidak memiliki kesempatan bertarung, dia tidak akan membiarkan orang luar memasuki menara iblis penekan dengan mengorbankan Guan. Selain itu,
Beberapa hari yang lalu saya kebetulan mendengar bahwa Liu memang memiliki beberapa kekuatan dan bahkan Paman Yuan memujinya secara pribadi, jawab gadis itu sambil tersenyum. Apa? Paman Yuan memujinya. Alkemis lain tidak memperhatikan kata-kata sebelumnya, tetapi mendengar kata-kata terakhir, mereka semua terkejut. Jelas, Yuan Mo sudah dianggap sebagai dewa di sekte Yuan Mo. Terserah, sesama senior Guan juga kuat, mungkin kita harus melihat pertempuran mereka dulu, kata Han Li dingin, dengan mata terfokus. Setelah itu, dia membuat gerakan jari, mengucapkan mantra seorang diri dan menunjuk ke pilar batu terdekat. Puff! Cahaya hitam intensif melintas seketika dan menghilang di pilar batu. Bom! Banyak mantra hitam mengalir dari pilar batu di sekitar platform dan mereka tiba-tiba menjadi tirai hitam terang yang mengelilingi seluruh platform. Hampir pada saat yang sama remaja di seberang Liu Ming menjentikkan lengan bajunya dan meraung ke arah langit. Tiba-tiba benda hitam keluar dan berubah menjadi patung iblis besar dengan kepala sapi dan tubuh manusia tertiup angin. Asap hitam mengepul di sekujur tubuhnya. Puff! Darah yang keluar dari mulutnya tiba-tiba berubah menjadi kabut darah yang masuk ke dalam patung. Kemudian Guan Xiang mempersembahkan beberapa mantra dengan jari-jarinya memberi isyarat sebelum 10 jarinya seperti roda bergegas menuju patung dengan banyak mantra hitam. Seketika, banyak mantra spiritual bermunculan dari kulit remaja dan menutupi setiap inci tubuhnya. Betapa mengerikannya itu dari jauh. Melihat ini, seorang remaja kurus di luar tirai tipis tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini mantra pemanggilan iblis. Sulit dipercaya bahwa rekan senior Guan menggunakan mantra terbaiknya sejak awal. Jadi dia memang ingin mengalahkannya dalam satu mantra. Alkemis lainnya juga tercengang. Jelas, mantra rahasia yang digunakan Guan memiliki orisinalitas yang hebat. Melihat ini, Liu Ming juga terkejut, tetapi dia tetap diam dan bahkan tidak ingin mengganggu penampilan Guan. Melihat tanggapan Liu, remaja itu berpikir dengan jijik dan tiba-tiba meraung, dengan 10 jari bergegas menuju patung itu. Petir di langit yang cerah. Entah dari mana, sebuah kolom cahaya tiba-tiba jatuh dari langit, langsung menembus tirai tipis dan menyatu dengan patung itu. Seketika, muncul api perak di kedua mata patung itu. Setelah beberapa kilatan cepat, cahaya hitam meluncur dan membeku bersama, berubah menjadi bayangan iblis raksasa setinggi lebih dari selusin kaki. Bayangan itu adalah kepala sapi dan tubuh manusia, yang persis sama dengan patung itu. Tepat saat bayangan itu keluar, tanpa alasan patung itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam yang terbang ke dalam bayangan. Tiba-tiba, angin iblis yang mengerikan keluar dari bayang-bayang dan membekukan sekeliling. Liu Ming merasakan laut spiritualnya bergetar 2 kali saat melihat bayangan iblis, tetapi dia pulih dengan cepat. Perasaannya sama seperti saat Liu menginjak gunung iblis raksasa, tapi kali ini perasaannya lebih kuat. Setelah kejutan singkat, Liu Ming segera menyapu seluruh tubuhnya dengan semangat dan laut spiritualnya seperti biasa, bebas dari kelainan apapun. Ini, wajahnya tiba-tiba berubah murung. Kali ini Liu Ming dapat memastikan bahwa getaran laut spiritual sebelumnya bukanlah ilusinya. Itu adalah sesuatu yang menyentuh lautan spiritualnya. Melihat perubahan wajah Liu Ming, Guan Xiang tidak bisa menahan tawa sebelum dia melompat ke depan dan menyatu dengan bayangan iblis. Adegan mengejutkan muncul. Bayangan kepala sapi dan tubuh manusia bergoyang sekali sebelum bayangan itu tiba-tiba masuk ke tubuh remaja itu. Setelah itu, Guan meraung dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam mantra spiritual seolah-olah dia dikelilingi oleh halo hitam. Selain itu, seluruh tubuhnya memancarkan aliran iblis mengerikan yang sebelumnya ditangkap oleh bayangan. Saat ini, remaja itu muncul sebagai kepala sapi dan bayangan tubuh manusia sebelumnya dan ada intensitas spiritual yang sangat besar yang tidak ada duanya dari seorang alkemis tingkat menengah. Transformasi yang menakjubkan seperti itu secara alami menarik perhatian Liu Ming dari getaran laut spiritualnya. Sungguh, itu tidak terduga oleh Liu Ming. Kami tidak menyangka mantra pemanggil iblis rekan senior Guan begitu kuat. Dia telah melatih mantra penyulingan dan sekarang dia memiliki kekuatan untuk membunuh iblis dan monster. Aku takut tubuhnya sangat kuat. Bahkan alkemis cair tingkat lanjut harus menghindarinya. Sayangnya, upaya besar harus dilakukan untuk membangun patung pembunuh iblis. Dia harus membangunnya kembali sekarang. Melihat ini, gadis berambut panjang itu tercengang sebelum dia bertepuk tangan sambil tertawa.
Melihat Guan memanggil bayangan iblis seperti itu, yang lain juga tercengang. Bab 306. Melihat mantra transformatif remaja itu, Liu Ming menyipitkan matanya dan kembali tenang. Melihat respon Liu, Guan Ziyang tiba-tiba menjadi marah seperti ada api yang berkobar dari lubuk hatinya. Remaja itu melangkah maju, menjabat tangannya dan meninju dari jarak belasan kaki. Tiba-tiba, terjadi ledakan hebat di alam penglihatan. Di depan Liu Ming, bayangan tinju hitam muncul entah dari mana dengan beberapa gelombang dan kekuatan besar bermunculan. Bang! Liu Ming menggoyangkan lengan bajunya sebelum dia menangkap bayangan tinju hitam itu dengan tangannya yang berkulit putih dan meremukkannya. Ketika kekuatan tak terlihat menyentuh Liu, hanya terdengar suara teredam dan tidak lebih. Jelas, kekuatan ini tidak dapat membahayakan Liu yang mengenakan baju besi naga air. Baik Guan Ziyang dan alkemis di luar tirai tercengang setelah melihat ini. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menangani semua itu dengan mudah? Setelah lama dikejutkan, Guan menjadi sadar dan meraung marah dan heran. Dia tiba-tiba membuat kedua tangannya kabur dan banyak bayangan tinju muncul di depannya, tetapi dengan gemetar, mereka semua pergi. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar di alam penglihatan. Banyak bayangan tinju muncul di depan Liu Ming. Ada begitu banyak tinju yang terlihat mengerikan saat melihatnya. Melihat ini, Liu Ming hanya sedikit mengangkat alisnya, mengambil napas dalam-dalam dan segera melemparkan pukulan keras. Tiba-tiba, ada ledakan besar yang mengguncang seluruh dunia. Banyak bayangan kepalan tangan yang anehnya membeku oleh dinding yang tidak akan pernah bisa dilewati sebelum mereka meledak dalam kejutan yang tak terlihat dan berubah menjadi gelombang yang menggulung setengah dari dunia, membuat segala sesuatu di ruang sekitarnya berderit. Pada saat itu, sesosok dengan tenang berjalan keluar dari ledakan. Setelah beberapa kilatan, sosok itu berdiri beberapa meter dari Guan Ziyang, mengangkat satu tangan dan menekan ke alam visioner yang berlawanan. Bang! Sebuah bayangan tangan raksasa muncul di atas Guan Ziyang entah dari mana dan jatuh perlahan. Remaja itu merasakan sekelilingnya terguncang dan kekuatan yang mengerikan dan menakutkan ditekan ke bawah, membuat lingkaran hitamnya berputar. Tidak mungkin. Meskipun Guan Ziyang merasa jantungnya jatuh, dia meraung marah dan berubah menjadi kepala sapi raksasa setelah kilatan lingkaran hitam. Api perak yang kuat terlihat di mata ternak dengan api yang tiba-tiba menyembur ke langit. Seketika gelombang cahaya hitam muncul, mengangkat tangan raksasa itu dan menghentikannya jatuh. Melihat ini, Liu Ming cukup tercengang karena dengan latihan bertahap dari mantra naga dan harimau dan sisa esensi naga air, kekuatannya sekarang hampir 2 kali lebih kuat dari si Rache, yang bahkan dapat menaungi alkemis pada tingkat yang sama. Remaja di depannya bisa bertindak sebagai penyeimbang kekuatan yang begitu kuat dengan satu mantra. Jelas, dia memiliki tubuh yang kuat. Tapi sampai sekarang, Liu Ming tidak ingin menunjukkan belas kasihan. Dia segera memberikan mantra dan panggilan naga terdengar di dalam dirinya sebelum dia berubah menjadi naga air hitam dengan asap hitam yang menggulung, menari di sekitar tubuh Liu dengan ganas. Pada saat itu, tangan raksasa yang sebelumnya ditundukkan tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam di punggungnya dan mendambakan sinyal naga air entah dari mana memancarkan cahaya hitam misterius. Setelah itu, remaja tersebut merasakan tekanan di bagian atas tubuhnya menjadi lebih kuat. Dengan suara tumpul, dia meludahkan darah dan bayangan kepala ternak tiba-tiba pecah berkeping-keping. Tangan raksasa hitam itu tiba-tiba berhenti pada jarak belasan inci dari kepala Guan. Rekan Guan, kamu melakukan pertarungan yang mengesankan, kata Liu Ming tersenyum sebelum dia menarik lengannya dan tangan hitam raksasa itu segera bubar. Tapi dia mulai khawatir tentang kekuatan mantra naga dan harimau yang sombong. Guan Ziyang menjadi pucat dan setelah beberapa saat, dia mengeluarkan tas kulit, melemparkannya ke Liu dan pergi dengan tekad. Mengambil tas kulit, Liu Ming melirik dan menemukan bahwa ada hampir 100 kristal hitam seukuran jari di dalamnya. Dia sangat bersemangat dan menyimpannya sebagaimana mestinya. Kristal iblis ini tidak hanya menjadi favorit iblis, tetapi juga dapat menggantikan esensi yang hilang. Tengkorak terbangnya memiliki kekuatan level cair, tetapi setelah beberapa pertempuran, ia kehilangan terlalu banyak esensi dan jatuh ke alam. Sekarang, dengan kristal iblis, itu pasti sangat membantu. Sekarang, semua alkemis di luar tirai cahaya tercengang. Gadis berambut panjang bernama Rower itu bahkan tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya.
Ekspresi wajah Han Li sangat kompleks. Seorang remaja tersenyum enggan, berkata, sepertinya rekan senior Guan meremehkan lawannya. Dia baru saja menggunakan mantra memanggil iblis tetapi dia tidak menggunakan senjata spiritual apapun. Jika tidak, bahkan jika dia tidak dapat memenangkannya, Guan tidak akan kalah dengan mudah. Petik 2. Jangan membohongi dirimu sendiri. Memang benar bahwa Guan tidak menggunakan senjata spiritual apapun, begitu pula Liu. Bahkan jika sesama senior Guan menggunakan senjata superior, dia tidak bisa bertarung terlalu lama. Tidak heran Paman Yuan memujinya. Liu Ming memang memilikinya, kekuatan yang kuat. Kekuatannya hampir sama dengan alkemis tingkat cair tingkat lanjut, kata Rou Er dengan jijik, menatap Liu Ming seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang tak ternilai harganya. Remaja yang pertama kali mengomentari pertarungan mereka hanya bisa tersenyum malu setelah mendengar kata-kata gadis itu. Gadis panggilan Rou Er tampaknya memiliki latar belakang yang kuat sehingga alkemis lain tidak berani menyinggung perasaannya. Mendengar kata-katanya, yang lain terdiam. Tiba-tiba, Han Li terbang ke langit dan pergi ke tirai cahaya dengan cahaya bergulir di atas tubuhnya. Setelah beberapa gerakan, dia muncul di depan Liu Ming, menatapnya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rekan Han, akhirnya kamu datang. Tolong lakukan mantramu, kata Liu Ming dengan serius, menatap pemuda itu. Kamu tidak perlu mengambil 10 gerakan dariku. 1 gerakan sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk memasuki menara iblis penekan, kata pemuda kurus tanpa ekspresi wajah. 1 gerakan, tanya Liu Ming dengan heran. Ya, aku melihat kekuatanmu barusan. Jika kamu bisa mengambil langkah ini, maka tidak perlu melakukan 9 gerakan yang tersisa, kata pemuda yang mengalirkan dinginnya musim dingin. Seperti yang dia katakan, dia membuka mulutnya, meludahkan lampu antik hitam dan menunjuk ke alam visioner di dalamnya dengan tangannya yang menyajikan mantra. Puff! Lampu antik itu langsung menyala dan api hitam muncul di dalamnya. Setelah berkedip, nyala api tiba-tiba bersinar lebih kuat dan mengelilingi pemuda itu. Di dalam lampu antik itu terdengar suara tumpul dan setelah itu langsung masuk ke tubuh pemuda itu dan menghilang. Han Li sekarang menenangkan dirinya, mengucapkan beberapa mantra dan menyajikannya dengan jari. Awalnya Liu Ming hanya menatap pemuda itu dengan tenang, tetapi ketika dia mendengar apa yang dia katakan, wajahnya mendung. Itu mantra panggilan salju. Kamu mempelajari mantra tingkat lanjut. Apa menurutmu aku akan memberimu waktu untuk tampil? Tepat ketika Liu selesai berbicara, terdengar 2 suara, puff. Tanpa ragu, Liu Ming meninju 2 kali ke arah alam visioner yang berlawanan. Meskipun tidak ada bayangan tinju, 2 kekuatan tak terlihat datang ke arah api di tubuh pemuda itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Liu Ming. Pada sentuhan api hitam, 2 kekuatan tak terlihat segera terintegrasi ke dalam api dan tidak memiliki gerakan lain. Meskipun terkejut, Liu dengan cepat melakukan mantra dan 2 tepi angin raksasa muncul di depannya. Dengan Liu menjabat tangannya, ujung-ujungnya berubah menjadi benang hijau muda yang tak terlihat. Seketika nyala api berkedip, tetapi tali tetap menyatu dan tidak ada yang terjadi. Kali ini, dengan pupil yang mengecil, Liu Ming tidak mengatakan apa-apa selain kembali melakukan mantra. Kemudian cahaya biru terlihat di depannya dan kerucut es biru muda muncul, berubah menjadi kerucut raksasa setinggi puluhan kaki dalam sepersekian detik. Pergi! Dengan suara Liu Ming yang tumpul, kerucut es yang seperti pistol keluar sebagai cahaya biru dan berakar di atas api seolah-olah akan menembus pemuda. Namun, hanya kedipan api hitam, kerucut es raksasa juga masuk ke dalamnya. Tapi kali ini, setelah beberapa kilatan kuat dari nyala api, itu pecah, dan menghilang dalam kegelapan. Pada saat ini, pemuda itu berhenti mengucapkan mantra tetapi bergandengan tangan di depan dadanya dan kemudian berpisah. Salju es hitam muncul entah dari mana dan menjadi kabur sebelum bergegas ke atas dan menghilang. Liu Ming merasakan hawa dingin yang kuat datang dari sekitarnya. Kemudian guntur tumpul terdengar tinggi di atas langit dan salju turun dengan lebat. Pada awalnya, salju kecil seperti kacang, tetapi kemudian menjadi beberapa inci, bersinar dengan cahaya dan ujungnya sangat tajam. Ketika mereka bertabrakan dengan angin, Liu bahkan bisa mendengar suara tabrakan seperti benturan logam. Mendengar ini, wajah Liu menjadi gelap dan menepuk ke atas dengan 1 tangan. Puff!
Lapisan cahaya merah keluar dari dadanya dan berubah menjadi tirai cahaya merah yang menutupi dirinya. Kemudian, banyak kepingan salju berguling di tirai tipis yang mengalirkan hawa dingin yang membekukan. Pada sentuhan tirai, mereka bersinar dengan cahaya kristal dan meledak, terdengar seperti hujan lebat yang menghantam pagar bambu. Pada saat itu, tampaknya banyak ujung pisau yang tajam memotong tirai merah dan itu sangat dingin. Dunia mulai mengkristal. Bab 307. Tirai lampu merah, tentu saja, disebabkan oleh armor naga ular Liu Ming dari kelas atas. Terbatas pada kultivasinya, dia tidak bisa memberikan permainan penuh pada kekuatannya, tetapi dia pasti mampu menahan kepingan salju yang tajam itu. Namun, ketika es besar di sekitarnya terbentuk, dia tidak berani mengendur. Sambil mencibir, dia dengan cepat membentuk tanda, dan kemudian api merah muncul di sekitar mereka. Pada satu gerakan, selusin bola api merah seukuran kepalan tangan ditembakkan ke segala arah di bawah dorongan mantranya. Ledakan. Suara ledakan muncul secara berurutan. Setelah menabrak es tipis, bola api segera berubah menjadi gelombang panas dan kemudian menyebar. Tepat pada saat itu, naga ular hitam yang melayang-layang di sekitarnya terbang dengan teriakan. Setelah menari di langit untuk sementara waktu, angin kencang langsung bertiup, menyapu sebagian besar kepingan salju kristal yang jatuh dengan kejam. Namun, remaja di kejauhan berubah serius pada saat ini dan tiba-tiba menggerakkan lengannya. Selanjutnya, jari yang hampir transparan meluncur ke arah Liu Ming. Suara menderu muncul di udara. Kepingan salju yang jatuh segera menghilang, tetapi kerucut es kristal yang tak terhitung jumlahnya sepanjang setengah kaki jatuh dari langit dengan suara "ci". Setiap kerucut memiliki panjang setengah kaki dengan ujung runcing dan bagian atas yang lebar. Dilihat dari jauh, mereka seperti alat tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh pada saat yang bersamaan. Naga ular hitam mencoba yang terbaik untuk melayang untuk menghindari mereka, tetapi itu berakhir dengan tubuhnya tertembus. Dengan isak tangis, itu berubah menjadi udara hitam yang bergulir ke bawah dan masuk ke tubuh Liu. Oleh karena itu, kerucut es langsung mengenai tirai lampu merah dengan sebagian besar memantul, meninggalkan sisanya di luar tirai cahaya berubah menjadi udara dingin dan meledak. Meskipun tirai cahaya itu sangat defensif, itu langsung tidak lagi mendukung dan berulang kali muncul setelah terkena kerucut es itu. Liu Ming bergerak saat ini. Dia tanpa berkata-kata menggenggam udara dengan satu tangan, dan kemudian kabut hitam melonjak, berubah menjadi manik-manik hitam. Pergelangan tangannya bergetar, dan manik-maniknya terlempar ke atas. Suara mendesing. Setelah berputar-putar beberapa putaran, manik-manik menjadi sebesar tepi mangkuk. Pada saat yang sama, kabut kelembaban hitam berdesir tanpa putus, 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 dan 4 lingkaran. Kemudian, pusaran hitam besar dengan penutup beberapa hektar dengan gila memutar semua kerucut es yang jatuh berkeping-keping. Tapi, bongkahan es yang jatuh itu seolah tak berujung dan masih deras turun seperti hujan kecil. Remaja di kejauhan membekukan matanya saat melihat ini. Setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya ke arah Liu. Engah! Kerucut es di atas Liu segera menghilang, begitu pula udara dingin di sekitarnya. Mengesankan. Anda dapat mengambil mantra meniup salju saya, sangat tidak terduga, jadi Anda telah mendapatkan kualifikasi untuk memasuki menara iblis penekan bersama saya. Saya harap Anda juga bisa seberani ini menghadapi binatang tahap lanjutan itu, kata remaja itu acuh tak acuh, tanpa mengatakan lebih banyak sebelum dia berbalik untuk pergi. Setelah berubah menjadi cahaya putih, dia meroket ke langit dan terbang menjauh. Liu Ming tampak tenang tetapi sudah memegang pedang pendek emas pucat di lengan bajunya. Sekarang, dia perlahan melonggarkannya dan melambai ke langit. Pusaran hitam di langit menyebar dan langsung menghilang. Manik-manik itu menyusut ke ukuran aslinya, dan tirai lampu merah-merah segera menghilang. Kemudian, Liu berubah menjadi pelangi dengan sekejap dan melayang ke langit sebelum menghilang. Yang lain di luar peron secara alami kagum pada mereka saat menonton adegan itu tetapi akhirnya bubar dengan gempar. Hanya nama gadis berambut panjang Ruer yang tersisa di sini, yang wajahnya tampak muram, yang tidak sepadan dengan usianya, saat melihat Liu terbang menjauh. Beberapa jam kemudian, dia tiba-tiba muncul di aula hitam yang ditutupi dengan lapisan kekuatan penghambat, terletak di tengah gunung setan raksasa dan dengan hati-hati membungkuk ke peti mati yang diabadikan di aula. Ruer,
Mengapa kamu datang ke sini? Apakah sesuatu terjadi? Sebuah suara teredam muncul dari peti mati hitam. Kakek, saya baru saja bertemu dengan seorang murid asing di sekte kami. Yang mengejutkan saya, batu hati iblis yang Anda berikan kepada saya bereaksi terhadapnya, jawab gadis itu dengan serius dengan kepala terangkat tinggi. Kemudian, dia memisahkan tangannya di depan dadanya, memperlihatkan batu hitam mengkilap berbentuk hati. Apa? Batu hati iblis membuat reaksi. Kata tanpa sadar pria di peti mati, yang suaranya awalnya teredam, dengan suaranya sekarang penuh dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Anehnya, dia langsung bereaksi dan langsung normal kembali. Kemudian setelah saya cek ternyata sangat normal, jawab gadis itu dengan tatapan bingung. Ceritakan seluruh proses kepada saya dan saya akan membuat penilaian, kata pria itu dengan suara serius setelah beberapa saat. Ya, ini dimulai ketika kepala sekte meminta murid sekte iblis barbar bukannya Guan senior untuk memasuki menara iblis penekan. Gadis itu segera menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya dengan suara yang jelas dan nyaring, lalu berhenti berbicara, dan menunggunya dalam diam. Setelah waktu yang lama, suara laki-laki muncul perlahan dari peti mati itu. Seorang alkemis tingkat cair mudah di iblis dan karenanya tidak bisa bertahan seperti apa adanya. Namun, tidak pernah terpikir olehku bahwa kekuatan iblis yang digunakan oleh teknik pemanggilan iblis secara mengejutkan dipengaruhi oleh beberapa ki iblis sejati, kata pria itu perlahan. Jika demikian, saya tidak perlu mengawasi senior Guan dan murid sekte iblis barbar ini, kata gadis itu tanpa sadar setelah mendengar ini. Tidak mungkin untuk tidak memperhatikan mereka. Lagi pula, apa yang saya katakan hanyalah tebakan saya. Tidak sampai saya melihat mereka secara langsung, saya dapat membuat penilaian yang nyata. Jika mereka benar-benar menyimpan ki iblis sejati, saya pasti akan melihatnya, mereka melalui bahkan jika mereka menggunakan harta atau teknik rahasia untuk menutupi diri mereka sendiri. Ruer, Anda meminta San Gan untuk datang ke sini setelah Anda pergi, jawab pria itu setelah merenung sejenak. Apakah Anda ingin menggunakan langkah itu? Apakah Anda mengatakan bahwa itu adalah pilihan terakhir? Mendengar ini, gadis itu merasa sangat terkejut. Saya memburuk lebih cepat dari yang saya kira. Jika saya tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri, saya khawatir saya akan pergi selamanya. Bahkan jika tidak ada yang salah dengan menara iblis penekan, saya akan memerintahkan seseorang untuk buka. Aku harus menemukan benda itu kali ini, kata pria itu dengan suara muram. Kakek, yakinlah, dan saya tahu bagaimana saya harus melakukannya, kata gadis itu dengan hormat setelah mendengar ini. Hebat. Nah, bagaimana kabar paman keduamu? Dia pasti sangat nyaman sekarang, karena dia sendiri yang dianggap sebagai iblis primordial, tanya pria itu tiba-tiba. Dia membawa senior Ye untuk menghadiri pemilihan 3 orang suci dan 6 keturunan. Tapi, saya tidak tahu bagaimana detailnya, jawabnya samar. Wajahnya sedikit berubah setelah mendengar ini. Persetan dengan 3 orang suci dan 6 keturunan. Dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat mengkonsumsi beberapa sumber daya untuk membuat penggarap pil sejati. Jika memang begitu mudah, bagaimana saya bisa berakhir seperti ini? Jika dia tidak dapat membentuk pil sejati, bagaimana caranya? Apakah mungkin untuk menghadapi si Rache dan Kaisar Iblis Laut bahkan jika ada 2 atau 3 penggarap pil palsu muncul? Seluruh benua Yuan-Chuan dan bahkan murid biasa dari sekte kami menganggap paman kedua Anda satu-satunya iblis primordial ini jika aku tidak menjadi nomor 1 di seluruh benua atas nama primordial demon sebelumnya dan mencoba yang terbaik untuk membantunya menerobos wilayahnya, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk memasuki alam pil palsu dan sekarang bepergian di luar atas nama primordial demon. Kata pria itu acuh tak acuh dengan sedikit sarkasme dalam kata-katanya. Gadis itu setengah berlutut di depan peti mati tanpa keberanian untuk menjawabnya. Yah, kamu bisa membuat dirimu langka sekarang. Ingatlah untuk tidak membocorkan apa yang aku katakan kepadamu kepada siapapun, kata pria itu dengan sedikit kelelahan yang samar dalam suaranya setelah suaranya menjadi tenang. Ya, jawab gadis itu dengan hormat dan keluar dari aula. Haha, True Demon Key, Primordial Demon. Adikku, jangan terlalu cepat senang dan jangan menganggap dirimu primordial demon yang sebenarnya. Kamu hanya penggantiku. Ketika aku menemukan hal itu, aku tidak hanya bisa memecahkannya,
masalah kultivasi saya segera tetapi juga kemungkinan besar bagi saya untuk berubah menjadi penggarap pil sejati. Pada saat itu, saya akan menjadi iblis primordial lagi, meninggalkan Anda hanya sebagai bayangan saya, gumam pria di peti mati setelah gadis itu pergi, tapi suaranya menjadi lebih rendah dan menghilang pada akhirnya. Tengah malam itu, langkah kaki terdengar di luar aula. Selanjutnya, sesosok-sosok memasuki aula terlepas dari larangan terlarang dan berlutut dengan hormat di depan peti mati. Sun Gan ada di sini untuk memberi hormat kepada Grandmaster. Apapun alasan Anda memanggil saya ke sini, saya akan melakukan segalanya untuk menyelesaikannya. Orang yang berbicara adalah Sun Gan yang memimpin Liu Ming memasuki Sekte Wan Mo. Sun Gan, bagaimana aku memperlakukanmu sebelumnya? Suara pria itu dengan santai muncul dari peti mati setelah waktu yang lama. Bab 308. Kamu selalu menyukaiku dan bahkan telah memberikan teknik terpenting dari sekte kami. Saya telah mengingat ini dengan hati dan merasa sangat berterima kasih kepada Anda, kata Sun Gan dengan agak hormat. Baik sekali. Sekarang, saya punya satu hal untuk diverifikasi. Kamu minum spirit wine ini dulu dan kemudian aku akan merapalkan mantra padamu, membuatmu untuk sementara jatuh ke dalam ilusi, tetapi kamu akan bangun besok pagi, kata pria itu sedikit. Setelah itu, penutup peti mati hitam dibuka, dan gelas anggur harum keluar dari peti mati dan berhenti dengan mantap di depannya setelah panah. Pria muda itu memegang gelas anggur dan meliriknya, menemukan anggur roh ini lengket dan berwarna biru pucat dengan aroma obat. Dengan demikian, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Anggur roh ini penuh dengan kekuatan spiritual yang kuat seperti pil roh yang saya berikan sebelumnya dan bermanfaat bagi tubuh Anda. Minumlah dengan cepat dan sempurnakan dirimu ketika kamu kembali ke kamarmu setelah aku mengucapkan mantra. Hanya dengan cara ini Anda dapat memperbaiki semua kekuatan obatnya, lanjut pria di peti mati. Meskipun suara pria itu sedikit tidak sabar, pria muda itu merasa sedikit santai dan merasa bahwa dia terlalu khawatir sekarang setelah mengingat kultivasi Grandmaster-nya yang telaten selama bertahun-tahun. Jika Grandmaster dengan kemampuan terpenting ingin menyakitinya, bagaimana Grandmaster bisa meracuninya melalui spiritual wine? Selain itu, Grandmaster telah memberinya pil spiritual tanpa alasan berkali-kali sebelumnya. Memikirkan hal ini, Sun Gan mengucapkan terima kasih dan mengosongkan anggur spiritual. Dengan mulutnya yang penuh wewangian, arus hangat yang dihasilkan di perutnya dan dengan cepat berubah menjadi kekuatan sihir murni. Anggur obat ini benar-benar meningkatkan kekuatan sihirnya secara ajaib. Pemuda itu langsung merasa senang setelah merasakannya dan membunuh semua keraguannya. Semburan gas hitam meledak dari peti mati pada saat itu, berkumpul, dan kemudian berubah menjadi wajah hitam kabur dengan dua mata kehijauan. Ketika Sun Gan tanpa sadar melihat bola mata kehijauan itu, dia hanya merasa warnanya terlalu menyilaukan. Sementara itu, wajahnya menjadi muram dengan bang dalam kesadaran spiritualnya. Saat ini, wajah hitam itu mengucapkan mantra yang tak terduga dan kemudian berubah menjadi awan gas hitam, menyerbu ke arah pemuda itu. Jeritan menyakitkan tiba-tiba terdengar di aula. Sun Gan berjalan keluar dari aula keesokan paginya seperti tidak ada yang terjadi bahkan tanpa melihat ke belakang. Sementara itu, peti mati hitam di aula menjadi sunyi senyap tanpa suara. Pada saat yang sama, tetua berjubah hitam dan Xiao Yuebei sedang mendiskusikan Liu Ming di aula konferensi Gunung Iblis Raksasa. Dalam hal ini, tubuh fisik Liu Ming begitu kuat sehingga dia berubah menjadi penggarap tubuh, kata kepala sekte Yuan Mo dengan terkejut setelah mendengar apa yang diriwayatkan oleh Xiao Yuebei. Jadi kalau tidak, dia tidak bisa mengalahkan junior Guan yang telah memanggil kekuatan pembunuh yang menghancurkan, kata Xiao Yuebei dengan serius. Junior Guan belum menjadi penggarap tubuh yang sah, tetapi dia mempraktikkan beberapa cara pemurnian tubuh. Ditambah petualangan sebelumnya dalam hidupnya, tubuh fisiknya luar biasa. Terlebih lagi, iblis penghancur yang dia panggil terkenal dengan kekuatannya yang kuat. Dengan semua keunggulan di atas, dia dengan mudah dikalahkan oleh Liu Ming melalui kekuatan, jadi saya khawatir Liu bukan penggarap tubuh biasa, kata tetua berjubah hitam setelah matanya berkedip beberapa kali. Aku tahu maksudmu. Kekuatan pemurnian tubuh Liu Ming sangat besar sehingga bisa melintasi alam. Mendengar ini, wajah Xiao Yuebei sangat berubah. Aku pikir begitu. Namun, ketika dia bergerak, dia memanggil ular hitam dari tubuhnya.
Mantra rahasia macam apa itu? Apakah Sekte Iblis Barbar memiliki teknik seperti itu? Tanya tetua berjubah hitam setelah merenung sejenak. Aku juga tidak mengerti. Tapi, jika Anda ingin tahu, saya bisa meluangkan waktu untuk menggalinya. Sebenarnya, saya lebih tertarik pada manik-manik daripada ini. Mantra meniup salju Hanli hampir mencapai alam prestasi kecil. Jika Hanli memicunya dengan kekuatan penuh, aku tidak akan berani menerima serangannya. Namun, Liu menggunakan alat spiritual untuk berhasil melawan serangannya. Alat spiritual umum dari kelas atas tidak dapat melakukan ini. Xiao Yuebai mengaguminya. Lupakan, meskipun metode kultivasi yang dia gunakan sangat luar biasa, selalu ada beberapa teknik rahasia di setiap sekte. Adapun alat spiritualnya, semakin kuat, semakin baik, karena meningkatkan tingkat keberhasilan dari 50% menjadi 60% dan bahkan 70%, yang baik untuk kita, kata tetua berjubah hitam seolah tenggelam dalam pikirannya. Dia, haruskah kita memberitahu dia sebelumnya bahwa dia akan menghadapi binatang tahap lanjutan, bukan binatang biasa. Jika dia mengetahui hal ini dan dengan demikian membuat dirinya siap, dia mungkin akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, tanya Xiao Yuebai dengan anggukan. Itu tidak perlu. Bahkan jika dia tahu ini, itu tidak akan berguna. Sebaliknya, dia mungkin berubah pikiran dengan tidak memasuki menara karena takut-takut. Namun, jika dia berjalan keluar menara hidup-hidup, kita akan mengatakan bahwa kita tidak tahu ular itu akan terkontaminasi oleh ki iblis dan berevolusi menjadi ular iblis. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, maka kami akan memberinya lebih banyak manfaat. Tapi, kita harus memastikan bahwa Hanli memiliki barang-barang itu untuk menindas para monster. Jika ular iblis jauh lebih kuat dari yang diharapkan, barang-barang itu akan menjamin Han Junior keluar dari sana dengan selamat, kata tetua berjubah hitam setelah menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Xiao Yuebai tidak langsung membantah. Tidak ada yang datang mengunjungi Liu Ming selama setengah bulan kecuali Xiao Yuebai. Hari ini ketika dia sedang bermeditasi dengan bersila di lantai 2 loteng, sebuah bola api merah tiba-tiba mengalir masuk dari jendela. Liu Ming tampak sedikit bersemangat dan membuat langkah menipu. Ledakan. Bola api berubah menjadi lampu merah yang kemudian meledak, dan dia mendengar suara tawa Xiao. Taois Liu, kamu bisa datang ke aula besar sekte. Menara iblis penekan akan segera dibuka secara resmi. Petik 2. Dia merasa senang setelah mendengar ini, langsung berdiri, dan berubah menjadi awan gas hitam sebelum terbang keluar jendela. Sekitar setengah jam kemudian, dia diantar ke aula konferensi di puncak gunung iblis raksasa lagi oleh seorang murid sekte Yuanmo. Selain Xiao Yuebai dan tetua berjubah hitam, dia juga melihat 5 atau 6 alkemis lagi, termasuk Hanli dan gadis berambut panjang yang pernah dia temui di peron. Yang lain semuanya berusia 14 atau 15 tahun, mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu saat dia masuk. Taois Liu, apakah kamu siap? Kami akan pergi, dan murid-murid lain sedang menunggu di depannya, kata kepala sekte Yuanmo sambil tersenyum tanpa berusaha memperkenalkan orang lain kepadanya. Tidak masalah. Saya sudah lama menunggu hari ini, jawab Liu Ming sambil tersenyum tidak berusaha untuk memilih sikapnya. Kemudian, dia mengangguk pada Xiao Yuebai dan Hanli. Yang pertama memberinya senyuman sebagai balasan, tetapi yang terakhir hanya mengangguk dengan wajah poker. Ruer, gadis berambut panjang, menatapnya dengan mata penuh senyum. Setelah itu, mereka semua mengikuti sesepuh berjubah hitam untuk berjalan keluar dari aula, naik tinggi ke udara, dan terbang menuju hutan batu di belakang menara iblis penekan. Setelah mereka terbang sekitar 7 atau 8 mil, pilar di depan mereka menjadi jarang. Dengan mata menyipit, Liu Ming melihat apa yang disebut menara iblis penekan. Yang mengejutkannya, itu adalah menara batu hitam setinggi sekitar 100 zang, sekitar 333 meter, dan terlihat agak biasa dibandingkan dengan beberapa pilar yang menjulang tinggi di sekitarnya. Tapi untuk selusin murid sekte Yuanmo yang bersemangat berdiri di depannya, dia mungkin tidak menganggapnya sebagai menara iblis penekan. Kelompok alkemis mendarat di kerumunan sekaligus, dan para murid segera membungkuk kepada mereka bersamaan. Kalian para junior, mari kita mulai membuka segelnya, kata tetua berjubah hitam dengan tegas kepada Xiao Yuebai dan yang lainnya. Orang-orang ini menjawab ya kepadanya, tentu saja. Para alkemis tingkat cair itu kecuali gadis berambut panjang, Hanli,
dan Liu Ming segera mendekati menara batu, mengelilinginya ke segala arah, dan masing-masing mengeluarkan cermin kuno hitam. Seukuran telapak tangan, cermin itu memiliki permukaan yang sangat halus, membuat orang lain bertanya-tanya dari bahan apa cermin itu dibuat. Atas perintah kepala sekte Yuan Mo, mereka segera menyuntikkan kekuatan sihir mereka ke alat-alat di tangan mereka dengan teriakan. Engah, engah. Selanjutnya, pilar cahaya hitam melonjak dari cermin kuno yang bergetar dan mengenai puncak menara. Ledakan, ledakan, ledakan. Tempat di mana pilar cahaya hitam terkena mengalami fluktuasi spasial yang sengit, dan kemudian bola cahaya hitam dipadatkan dengan kecepatan cepat dengan volumenya menjadi lebih besar dan lebih besar. Berdiri di situ, Liu Ming menatapnya dengan wajah yang agak muram. Dia bisa merasakan kekuatan hebat di dalamnya melalui tekadnya. Jika meledak, dia takut itu akan memusnahkan semua yang ada di area tersebut. Tampaknya merasakan sesuatu, dia tiba-tiba berbalik tanpa tanda-tanda dan melihat sekeliling, akibatnya melakukan kontak mata dengan salah satu muridnya. Tapi, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut saat mengenali wajahnya. Pemuda berusia 20-an itu adalah San Gan, seorang murid dari sekte Yuan Mo. San Gan tidak mengantisipasi bahwa Liu Ming akan berbalik, jadi dia tersenyum malu dan segera menundukkan kepalanya. Liu Ming merasa agak tidak nyaman tetapi menoleh ke belakang diam-diam dan menatap bola cahaya hitam di puncak menara batu lagi. Bola cahaya itu menjadi besar dengan diameter sekitar 15 meter pada saat itu. Para alkemis yang memicunya mulai terengah-engah dengan kepala penuh keringat. Tepat pada saat itu, kepala sekte Yuan Mo melemparkan cermin kunonya ke depan dengan ekspresi muram dan secara tak terduga mengeluarkan alat seputih kristal. Ketika dia melantunkan sesuatu, alat itu naik tinggi ke udara. Bab 309. Tiba-tiba, alat itu berkilau dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya putih, menghilang menjadi bola hitam di udara. Tak lama kemudian ia terguncang oleh angin dan berubah menjadi pintu giok berkilauan dengan tampilan antik. Di permukaan ada banyak susunan karakter keperakan. Ditemani oleh bunyi mantra Sansekerta, pintu perlahan terbuka di depan mereka. Ahli, ayo masuk. Pria tua yang mengenakan jubah hitam kepala sekte Yuan Mo, melihat ini dan berkata dengan cepat dan gembira. Udara di tubuhnya mengalir ke atas dan ke bawah dengan ganas. Jelas, pembukaan pintu bahkan memberi tekanan pada alkemis tahap lanjut cair. Han Li mendengar kata-kata ini dan terbang tanpa berkata apa-apa, masuk melalui pintu batu giok dalam sekejap. Liu Ming tersenyum dan juga membentuk tanda, membumbung tinggi di udara. Tidak sampai saat itu pengikut Yuan Mo sekte lainnya mulai memanggil awan mereka dan menindaklanjuti dengan penuh kegembiraan. Liu Ming mengalami pusing dan merasa tubuhnya semakin ringan. Setelah itu, dia menemukan dirinya berada di sebidang tanah yang diaspal dengan batu biru. Di sisinya ada seorang pria yang mengukur lingkungan. Itu tidak lain adalah Han Li. Liu Ming melihat sekilas dan menemukan dirinya berada di dalam struktur ajaib yang memanjang beberapa zang, satuan panjang, sama dengan 10/3 meter. Di sekelilingnya ada sejumlah tiang batu putih yang menopang tirai cahaya putih. Mereka tampaknya melindungi dengan baik semua daerah tetangga. Struktur pelindung seperti itu ditargetkan pada iblis. Itu dirancang oleh pendiri sekte kami. Kecuali iblis memiliki kekuatan tahap pembentukan kristal, mereka tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Bagi kita manusia, bagaimanapun, kita bisa masuk dan keluar dengan mudah. Anak laki-laki di sisi mereka berbicara perlahan dan menggerakkan tubuhnya. Seperti yang diharapkan, dia masuk melalui tirai tipis seolah-olah tidak menemui hambatan. Pendirimu benar-benar legenda. Dia benar-benar membuat kami terkesan dengan merancang struktur yang begitu fantastis. Liu Ming berseru kaget dan kemudian masuk ke dalam tanpa terburu-buru. Ini sudah menjadi lantai keempat dari menara iblis penekan. Sebelum pergi ke lantai berikutnya, saya harus memberi Anda peringatan. Bagaimanapun, lingkungan di sini istimewa dan berbeda dari di luar. Ingatlah untuk tidak membuat masalah di sini. Han Li bermeditasi sebentar lalu berkata pada Liu Ming. Yah, katakan saja pendapatmu. Saya mendengarkan semua dan akan mempelajari kata-kata Anda dengan hati. Li Ming merasa tidak ada yang salah dan hanya tersenyum. Pada saat ini, dia melihat ke atas dan menemukan bahwa gumpalan tebal udara hitam menutupi bagian atas lantai ini, lebih dari 30 zanga di atasnya. Di atas segalanya,
Menara iblis penekan hanya dapat berisi 2 orang luar tahap utama cair dan 1 orang luar tahap tengah cair. Tidak peduli apakah Anda memiliki hewan roh atau hantu tingkat cair, Anda hanya dapat memasukkannya ke dalam kantong hewan roh. Memanggil mereka di ruang ini hanya akan menyebabkan mereka dikirim langsung dari menara. Kedua, Anda tidak dapat menggunakan teknik rahasia atau jimat tipe luar angkasa. Jika tidak, gangguan luar angkasa akan menyebabkan Anda cedera serius atau kematian paling banyak. Akhirnya, di dalam menara, teknik terbang apapun akan melemah secara dramatis. Efeknya akan berkurang menjadi 1/10 dari yang asli dan kekuatan yang dibutuhkan akan naik beberapa kali lipat daripada kasus normal. Han Li menatap mata Liu Ming dan berkata, "Saya melihat, menara ini pasti diberkahi dengan batas spasial. Itu sebabnya di dalamnya sangat luas. Adapun larangan menggunakan hewan roh, ini tidak mengejutkan bagi saya. Terakhir, karena teknik terbangnya melemah, aku akan berjalan saja." Liu Ming mengangguk setuju. "Oke, ayo pergi. Karena ini adalah lantai 4 menara, itu hanya akan berisi iblis tahap primer cair dalam kasus normal. Setelah kekuatan iblis melebihi tahap utama, mereka akan dipindahkan langsung ke lantai yang lebih tinggi." Penampilan Han Li sedikit berubah dan dia berjalan ke arah tertentu. Liu Ming tidak menunjukkan ketidaksetujuan dan menindaklanjuti dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan penuh minat. "Karena kamu baru saja mengatakan kasus normal, pasti ada pengecualian. Jika iblis diberkahi dengan bakat hebat dan tahu bagaimana melemahkan nafas mereka, mereka dapat tetap berada di lantai bawah dengan menipu batas di dalam menara. Saya ingat bahwa salah satu senior saya tiba-tiba diserang oleh iblis yang juga berada di tahap tengah cair. Dia tidak mengambil tindakan pencegahan dan hampir mati karena jatuh. Namun, iblis seperti itu jarang terjadi dan bahkan jika mereka muncul, mereka akan dimusnahkan sesegera mungkin." Han Li menjawab dengan tenang. "Agak sulit untuk membela diri melawan iblis yang tahu cara melemahkan napas mereka." Liu Ming menjawab dengan setuju. Orang hampir tidak bisa membayangkan betapa luasnya lantai menara iblis supresi ini. Saat itu, mereka sudah keluar dari aula. Dalam pandangan adalah kabut tipis dan kolom batu tersebar dan tumpukan. Namun, dimanapun mereka tidak dapat menemukan iblis. Itu tidak mengejutkan bagi mereka karena tempat ini jelas terletak di perbatasan menara iblis penekan. Namun, setelah berjalan beberapa saat, muncul semak-semak dan beberapa di antaranya bahkan dipenuhi buah-buahan. Di dalam rerumputan dan pepohonan ada beberapa serangga yang berterbangan ke sana kemari. Mata Liu Ming bersinar sedikit dan tiba-tiba dia sadar mengapa setan di menara tidak akan pernah mati kelaparan. Anda tidak perlu merasa terkejut dengan hal ini. Menara iblis penekan telah ada di sini selama bertahun-tahun sehingga telah terintegrasi dengan pintu masuk tertutup ke alam rahasia di sini. Dari waktu ke waktu, hal-hal dari alam akan mengalir ke menara. Han Li merasakan keheranan Liu Ming dan menjelaskan dalam beberapa kata seolah-olah tidak ada yang istimewa. "Sebelum masuk, saya mendengar bahwa menara ini awalnya digunakan untuk menutup pintu masuk ke alam rahasia tertentu. Saya hampir tidak bisa mengerti, mengapa setan tetap di sini. Mereka semua bisa saja melarikan diri ke alam rahasia." Liu Ming mengerutkan kening dan bertanya. "Lari ke alam rahasia? Haha. Tidak akan pernah semudah itu. Pertama, pintu masuk ke ranah tidak diperbaiki di menara. Itu bisa di lantai pertama atau lantai 7, tetapi tidak pernah bisa mencapai puncak. Kedua, pintu masuk dikendalikan oleh batas kuat sekte kami. Dalam kasus normal, hanya pintu masuk yang diperbolehkan. Meskipun ada kasus di mana iblis melarikan diri ke dunia, mereka akan segera dimusnahkan oleh orang-orang yang ditugaskan oleh sekte kami." Han Li melirik Liu Ming dan menyatakan penuh kebanggaan. "Saya melihat." Liu Ming tiba-tiba menyadari apa alasannya. Pada saat itu keduanya telah menemukan diri mereka di depan hutan besar. Tanpa sadar, mereka berhenti berjalan. Anak itu melihat ini dan meraih dengan satu tangan seolah-olah ada sesuatu di udara. Kemudian, dengan suara letupan, piringan putih tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menggosok dis dan menunjukkan sedikit kerutan. "Apa yang salah dengan hutan?" Liu Ming melihat ini dan mengangkat alisnya. Menurut peta, rute terdekat ke tingkat berikutnya dari struktur sihir melewati hutan. Namun, ada iblis tahap primer cair yang merepotkan di sana.
Cobalah yang terbaik untuk tidak memulai pertengkaran dengannya. Han Li ragu-ragu sejenak dan menjawab. Setan tahap primer cair bisa menjadi pencegah bagimu sehingga dia pasti memiliki beberapa kekuatan unik. Liu Ming tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa saat dan tampak agak bingung. Ada iblis bernama Dikiyubis. Itu bisa mengeluarkan gas beracun yang dengan mudah membunuh siapapun. Terlebih lagi, iblis itu sendiri hampir tidak bisa dibunuh. Dikatakan bahwa binatang itu akan, bahkan setelah dipotong menjadi ratusan bagian, memberikan kehidupan baru pada potongan-potongan itu dan terus menyerang musuh. Jadi itu agak memusingkan bagi kami. Beberapa pengikut senior di sekte kami mencoba memasuki menara dan melenyapkannya, tetapi tidak berhasil. Jadi kita tidak punya pilihan selain menghindarinya. Namun, jika kita memilih untuk menghindari masalah dan mengambil jalan memutar, jaraknya akan jauh lebih jauh dan kemungkinan besar kita akan bertemu lebih banyak iblis. Han Li berkata perlahan. Dalam hal ini, kami tidak punya alasan untuk ragu. Setan itu hanya sedikit merepotkan dan ini tidak berarti bahwa itu tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya, kita bahkan tidak perlu membunuhnya. Menolak hanya akan berhasil. Liu Ming tersenyum dan berkata, dalam kasus apapun saya tidak akan takut pada iblis tahap primer cair. Aku hanya tidak ingin membuang terlalu banyak kekuatan sihir pada iblis atau dewa lain sebelum mencapai lantai 6. The Suppressing Demon Tower akan, setelah dibuka, tetap buka hanya selama 3 hari 3 malam. Ketika waktu habis, saya akan secara otomatis dikirim keluar dari menara. Dalam perjalanan aku akan memiliki sedikit waktu untuk memulihkan kekuatan sihirku. Han Li mengambil kembali cakram itu dan kemudian melangkah ke dalam hutan. Liu Ming tersenyum pada ini dan menindaklanjuti dengan tidak tergesa-gesa. Sementara itu, di depan tumpukan batu di lantai 3 menara iblis penekan, diam-diam tergeletak 2 iblis mirip kumbang. Darah hitam mereka menutupi tanah di bawah tubuh mereka dan perlahan mengalir ke dalam struktur sihir kecil yang dibangun sementara. Berdiri di tengah struktur adalah seorang pemuda dari Yuan Mo Sekte. Tidak lain adalah San Gan yang menatap puncak tumpukan batu tanpa mengedipkan matanya. Setelah mantra gerakan yang tidak biasa, di atas tumpukan tiba-tiba muncul bola cahaya keabu-abuan yang terus-menerus berubah bentuknya dari bulat menjadi gepeng atau sebaliknya. San Gan tertawa keras dan membentuk tanda dengan satu tangan. Tiba-tiba, struktur sihir di bawah tubuhnya mengeluarkan seberkas cahaya merah dan darah hitam menyembur keluar dalam bentuk kabut. Hampir tidak ada pemuda yang menampilkan dirinya dengan struktur sihir itu. Dia diselimuti oleh kabut dan melonjak maju ke bola cahaya yang melonjak. Ledakan. Di permukaan bola muncul serangkaian rune abu-abu. Setelah tabrakan dengan kabut, bola tanpa suara berubah menjadi 2. San Gan kemudian, dengan gerakan cepat, menghilang ke dalam bola. Di luar menara iblis penekan ada alkemis dari sekte Yuan Mo. Mereka sudah berhenti menggunakan alat mereka. Bola cahaya hitam di atas telah menghilang, dan pintu giok putih berubah menjadi benda yang panjangnya hanya beberapa cun, sepertiga desimeter, dan terbang kembali ke tangan kepala sekte Yuan Mo. Semua berjongkok di dekat menara batu, jelas mengetahui bahwa lubang itu tidak akan segera berhenti. Gadis berambut panjang itu bersandar di pohon kecil di dekatnya, tenggelam dalam pikirannya. Rou kecil, bagaimana keadaan tuan kita? Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatnya. Aku perlu meneleponnya kapan-kapan. Gadis itu tiba-tiba mendengar kepala sekte Yuan Mo berbicara dari jauh. Kakekku masih sama seperti dulu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia telah mempelajari sesuatu akhir-akhir ini. Jadi dia mungkin tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Gadis itu terkejut tetapi masih tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya melihat. Lalu aku akan pergi dan menemuinya dalam waktu setengah bulan. Kepala itu berpikir sejenak dan berbicara lagi. Kali ini, gadis itu langsung setuju. Namun, apa yang tidak dia lihat adalah sedikit keraguan yang terlihat di wajah pemimpin yang melihat ke bawah saat itu. Di sekitar menara iblis penekan ada sejumlah pengikut sekte Yuan Mo. Mereka menggunakan alat berbentuk seperti tongkat hitam pendek untuk mengepung serigala biru tua yang sangat besar. Kilatan cahaya segera diikuti oleh jatuhnya iblis. Mereka bersorak dan bergegas maju, membunuh iblis di tanah dalam sekejap. Bab 310. Di tempat lain di dalam menara, seorang pria muda yang kuat berkeringat banyak, menggunakan 2 pedang untuk melawan 2 iblis yang terlihat seperti domba.
Mereka memiliki 4 tanduk dan masing-masing memiliki beberapa chi, satuan panjang, sama dengan sepertiga meter. Tanduknya runcing tajam dan sejumlah bilah biru tua terbang dari dalam dari waktu ke waktu, membuatnya agak sulit bagi seseorang untuk bertahan. Bang! Pria itu tiba-tiba menemukan salah satu pedangnya terkena pisau dan terbang keluar dari tangannya dengan sentakan. Ini membuat takut pengikut Sekte Yuan Mo untuk berbalik dan segera melarikan diri. Tidak mengherankan, dua iblis tidak membuang waktu untuk mengejarnya, menggeram sepanjang jalan. Di hutan di lantai 4, Han Li dan Liu Ming perlahan-lahan maju bersama-sama. Terlihat, Han Li memiliki nyala lampu hitam yang melayang di depan tubuhnya dan dia tampak sedikit lebih serius daripada sebelum memasuki hutan. Liu Ming masih dengan tangan kosong tetapi setiap langkah menunjukkan pertimbangan besar bahkan semua jejak kakinya di tanah sangat dalam. Saat mereka akan melewati tengah hutan, datang dari jauh terdengar suara gemuruh. Kemudian pohon-pohon tumbang dengan cepat satu demi satu, mendekati mereka dalam waktu singkat. Segera, mereka menemukan bahwa pohon-pohon itu hanya berjarak 10 plus zang, satuan panjang, sama dengan sekitar 3,33 meter. Hati-hati, binatang di Qiyu akan datang. Ekspresi pemuda itu, Han Li, tiba-tiba berubah. Dia berteriak dan kemudian membentuk tanda dengan tangannya, menghentakkan kakinya ke tanah. Ledakan, lapisan es putih, berpusat di sekitar posisi berdiri anak itu, menyebar dengan cepat ke sekeliling. Dalam sekejap, lapisan es tebal terbentuk dalam radius beberapa zang. Pada saat ini, Liu Ming menyentuh tanah dan terbang setinggi sekitar 3 chi, melambai dengan satu tangan. Kemudian sebelum tubuhnya muncul banyak bola api berwarna coklat kemerahan. Sebuah ledakan keras. Seketika, tanah di bawah Han Li bergetar hebat, seolah dihantam oleh sesuatu yang berat. Kemudian, dengan bunyi berderak, banyak sekali tanda putih muncul di lapisan es. Han Li tampak agak khawatir dan menyalakan api di depan tubuhnya. Seketika, nyala api berubah menjadi sinar cahaya hitam, menutupi seluruh sosoknya. Kemudian dia terbang perlahan. Sementara itu, anak laki-laki itu mengucapkan mantra dan menggoyangkan lengan bajunya, membayangkan penggaris putih salju pendek di tangannya. Kemudian dia mengayunkan penggaris dan banyak sekali jarum es yang berkilauan berukuran beberapa cun, satuan panjang, sama dengan sepertiga desimeter panjangnya muncul di hadapannya. Ledakan keras mengguncang tanah dan gunung secara bersamaan. Lapisan es segera pecah, berubah menjadi banyak pecahan. Sesuatu yang hitam melompat keluar dari bawah dan membuka mulutnya lebar-lebar, siap menggigit Han Li. Namun, anak itu telah mempersiapkan diri dengan baik dan dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dia punuk dan menggunakan penggaris pendek untuk meretas ke arah bawah. Tiba-tiba, angin yang membekukan bertiup ke bawah dan ratusan jarum es ditembakkan ke sasaran dengan suara menderu. Gemeresik, setan besar itu langsung didorong ke bawah dari udara oleh angin dan kemudian ditembak di kepala dengan jarum, meledak dalam bentuk massa udara dingin putih. Setan itu mengeluarkan teriakan aneh dan kemudian setengah tubuhnya ditutupi oleh lapisan es putih. Tidak sampai saat itu Liu Ming melihat dengan jelas penampilan iblis yang sebenarnya. Itu adalah cacing tanah besar seperti piton dengan tentakel tipis dan panjang yang tak terhitung jumlahnya di kepala dan semua taring di mulutnya. Penampilannya benar-benar mengerikan dan menjijikkan. Namun, setelah beberapa saat, binatang itu menggelengkan kepalanya dan kemudian lapisan es di tubuhnya pecah menjadi potongan-potongan kecil dan jatuh tanpa daya. Liu Ming menyipitkan matanya dan mengguncang lengan bajunya. Kemudian selusin bola api di depan tubuhnya terbang keluar seketika dengan suara siulan dan mengenai tubuh iblis itu dengan tepat, meledak satu persatu. Api merah segera menelan iblis itu. Namun, setelah beberapa saat, mereka mendengar teriakan kesedihan dan kemudian kabut hijau menyembur keluar dari api, sebagian besar memadamkan api. Setelah itu, Di Qiyu bis melompat keluar dari api dengan bau makanan yang terbakar. Namun kali ini, targetnya berubah menjadi Liu Ming yang berdiri di belakang. Binatang buas yang nyata. Anda mencari kehancuran Anda sendiri. Petik 2. Liu Ming memandang iblis itu dengan jijik dan menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan mengarahkannya ke binatang itu. Sebuah ledakan keras. Kemudian massa hitam pecah di kepala Di Qiyu bis. Dalam sekejap mata, iblis itu didorong jauh dan setengah kepalanya tenggelam ke dalam tubuh. Itu menggelepar untuk bangun dalam waktu singkat. Pada saat ini,
Anak laki-laki di udara itu menangis dalam-dalam dan melemparkan penggaris batu giok ke depan tubuhnya. Seketika, sejumlah lingkaran cahaya putih muncul entah dari mana. Kemudian pemandangan itu kabur selama beberapa waktu sebelum lingkaran cahaya menghilang di udara. Pada saat yang hampir bersamaan, iblis itu mendapati dirinya tertutup oleh udara dingin. Banyak lingkaran cahaya muncul dan kemudian, setelah koagulasi, berubah menjadi banyak cincin es berkilauan, menjebak tubuhnya dengan segera. Liu Ming melihat ini dan membentuk tanda tanpa mengatakan apapun. Kedua tangannya bergerak bersama dan terpisah, dan kemudian bila angin besar yang menyerap semua energinya terbang keluar dengan goyangan pergelangan tangan. Ledakan, garis hijau melewati tubuh iblis, memotongnya menjadi dua bagian saat darah segar mengalir keluar. Pada saat ini, penggaris pendek di tangan anak itu berayun keras ke arah bawah. Setelah hembusan angin yang membekukan, kedua bagian tubuh iblis itu terbungkus dalam dua keping es yang berkilauan. Selesai. Betapapun kuatnya iblis itu, dia tidak bisa lagi membuat masalah bagi kita dalam kasus ini. Han Li melihat ini dan berkata dengan percaya diri. Liu Ming tersenyum. Sebelum dia mengucapkan apapun, gas hijau tiba-tiba keluar dari dua bongkahan es yang besar. Kemudian es mulai mencair dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, dua binatang yang lebih kecil dari yang asli melompat keluar. Mereka menerkam Liu Ming dan Han Li masing-masing, mengeluarkan gas beracun hijau tanpa henti. Liu Ming telah mendengar tentang keanehan iblis dari anak itu. Namun, melihat ini dengan matanya sendiri membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan sesegera mungkin. Kemudian Liu Ming meraih udara dengan satu tangan, seolah-olah ada sesuatu yang kosong. Setelah itu, pedang emas kecil muncul di tangannya. Dia mengarahkan pedang ke salah satu iblis dan mengguncangnya sedikit. Seketika, masa cahaya keemasan terpancar dan berubah menjadi sinar besar, menelan iblis. Betapapun tangguhnya binatang itu, ia tidak dapat menahan pukulan pedang yang luar biasa. Dalam sekejap, itu dipotong menjadi potongan-potongan daging cincang, yang jatuh bersama dengan banyak darah segar. Tapi Liu Ming terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Potongan-potongan ini, setelah jatuh ke tanah, menggeliat terus-menerus, seolah-olah mereka adalah sesuatu yang hidup. Segera Liu Ming menjadi tenang. Dia bergumam dan mengambil kembali pedang emas pendek, membentuk tanda dengan satu tangan. Tiba-tiba, bola api muncul di telapak tangan dan menyerap dengan cepat semua energi sebelum tumbuh sebesar tong. Pergi. Liu Ming mendorong bola sedikit dan jatuh ke tanah di depannya. Kemudian dia menginjak udara dan sosoknya tiba-tiba jatuh kembali. Sebuah gemuruh. Seketika, awan api seperti jamur hitam dan merah membubung di udara dan api yang mengamuk menelan semua benda dalam radius 10 plus zang. Semua naik dalam asap. Panas menyebar ke sekitarnya dan udara di dekatnya menjadi panas terik. Setelah api menghilang, di tanah muncul sebuah lubang besar sedalam setengah zang. Di permukaannya semua lava berwarna coklat kemerahan. Potongan daging cincangnya sudah habis. Tidak sampai saat itu Liu Ming menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Han Li yang berdiri agak jauh. Anak laki-laki itu mengambil kembali penggaris pendek dan di tanah muncul segumpal serpihan es merah muda yang berkilauan. Jelas, iblis lainnya, setelah tertutup es, langsung hancur berkeping-keping. Han Li membalikkan tangan yang lain dan menyulap labu biru muda. Dia mengguncang wadah dan kemudian seberkas cahaya biru dipancarkan dari leher labu, mengambil semua serpihan dalam badai. Setelah itu, anak laki-laki itu hanya menggoyang-goyangkan labu dengan paksa dan kemudian menghilang secara bergantian. Saya tahu bahwa binatang seperti itu tidak akan menghalangi Anda, Tuan Han. Sekarang kita bisa berangkat tanpa rasa khawatir. Liu Ming bertepuk tangan dan tertawa. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Liu melakukannya dengan baik dalam teknik dan telah memoles teknik bola api ke tingkat yang sempurna. Namun, sejauh yang saya tahu, teknik bola api umum di tingkat yang sempurna tampaknya tidak akan mencapai efek yang begitu dramatis. Melihat lubang besar yang setengah mencair di depan Liu Ming, pemuda itu tampak agak terhalang. Ekspresinya, untuk pertama kalinya, sedikit berubah. Anak itu ahli dalam menggunakan teknik yang berhubungan dengan es dan teknik bola api Liu Ming di tingkat yang sempurna bisa menjadi pencegah. Saya memiliki beberapa kesempatan untuk meningkatkan kekuatan sihir saya sehingga teknik saya mungkin sedikit lebih kuat daripada rekan-rekan saya.
Ekspresi Liu Ming hampir tidak berubah. Hanya sedikit lebih kuat. Teknik bola api yang kuat seperti itu akan menghalangi bahkan seorang alkemis tingkat lanjut yang cair. Anak itu masih terlihat agak emosional. Namun kali ini, Liu Ming hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Untungnya, Han Li tidak bermaksud menjelaskan semuanya. Segera, kedua pria itu terus maju. Beberapa saat kemudian, mereka berjalan keluar dari hutan dan mendapati diri mereka berdiri di depan ruang terbuka yang penuh dengan rumput liar. Mereka juga samar-samar bisa mendengar lolongan yang datang dari jauh. Keduanya menghabiskan lebih dari setengah jam bertarung dengan sejumlah serigala iblis putih yang melompat keluar dari rerumputan. Kemudian, mereka akhirnya melihat aula istana raksasa lainnya di depan. Di dalam aula itu bersinar cahaya putih. Pemuda itu segera mempercepat langkahnya. Liu Ming mengikuti dengan cermat. Dalam sekejap mata, mereka mencapai aula dan melihat dengan jelas matriks ajaib yang diselimuti tirai tipis tidak terlalu jauh. Anak itu liar dengan sukacita. Namun, ketika dia melewati tiang batu, Liu Ming di belakang tiba-tiba mengubah ekspresinya dan entah bagaimana menamparkan pundaknya. Dengan suara jatuh, seberkas cahaya hitam bersinar keluar dari tubuh anak itu dan kekuatan yang sangat besar dilepaskan dari tangan Liu Ming. Anak itu merasa tubuhnya gemetar dan tak terkendali jatuh ke depan. Han Li shock dan marah. Sebelum dia mulai mencari tahu apa yang terjadi, embusan angin tak berwujud menyapu punggungnya, membelah cahaya hitam pelindung menjadi dua dan meninggalkan lubang tipis dan panjang di punggungnya yang beberapa sentimeter. Jika dia tidak jatuh ke depan, angin kencang akan bertiup melalui hatinya. Anak itu diberi awal yang nyata saat itu. Dengan sentakan, dia didorong 10 plus Zhangawei. Keterkejutan dan kemarahan memenuhi pikirannya. Hampir pada saat yang sama, Liu Ming entah bagaimana menghilang dari tempatnya. Embusan angin tak berwujud lainnya bertiup melewati posisi aslinya. Bab 311. Bang! Mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, Liu Ming melemparkan pukulan ke udara kosong, bayangan tinju hitam meledak di dekat pilar batu. Udara yang tampaknya berongga itu bergelombang oleh kekuatan itu. Seekor binatang buas seperti kadal tembus pandang tiba-tiba keluar. Menghadapi kekuatan besar yang diciptakan oleh bayangan tinju, itu tanpa sadar melompat mundur dan jatuh di tanah terbuka antara Liu Ming dan Han Li. Binatang buas itu mendesis dan menatap Liu Ming dengan kilatan kejam di matanya. Saat dia membuka mulutnya, dua lidah panjang dan tipis, yang penuh dengan duri, sesekali dimuntahkan. Melihat binatang buas di depannya, Han Li merasa itu sangat jelek. Jika bukan Liu Ming yang menamparkan binatang jahat itu tepat waktu, dia akan menerima pukulan berat bahkan jika dia bisa hidup. Han Li, seorang anak muda yang agak sombong, menjadi marah setelah situasi yang mengejutkan itu. Matilah, serunya. Saat dia menggoyangkan lengan bajunya, tiba-tiba muncul penggaris pendek, yang dengannya dia mengelus udara kosong di depannya. Dengan satu isapan, seberkas angin putih yang kuat terbang dengan ganas ke arah binatang itu. Dalam keadaan seperti itu, binatang jahat itu melompat ke depan dan kemudian menghilang ke udara kosong dengan tubuh berkilaunya berubah. Namun dalam sekejap, dua garis angin kencang menyapu kedua sisi Han Li tanpa tanda sama sekali. Bang! Bang! Saat cahaya putih melintas di kedua sisinya, tiba-tiba muncul dua keping pelindung es yang mengkristal, yang bahkan tidak bisa dipatahkan oleh angin kencang yang tak terlihat, hanya menyisakan alur yang dalam di setiap bagian pelindung es. Meskipun, murid Han Li menyusut karena serangan seperti itu. Tiba-tiba, perisai es dari kedua sisi meledak secara otomatis dan kemudian muncul dua garis cahaya dingin, memperlihatkan dua lidah panjang beberapa inci yang tertutup es tebal. Sebelum dia membuat satu gerakan lagi, cahaya pedang keemasan datang dari jauh dan melewati kepalanya. Terdengar teriakan aneh. Darah kadal menetes dari udara, yang hampir mengalir ke tubuhnya jika tidak dilindungi oleh gang spiritnya. Pada saat ini, mayat kadal yang terbelah menjadi dua bagian muncul di udara hampa dan jatuh ke tanah dengan berat. Melihat ini, Liu Ming, yang berdiri tidak jauh, perlahan mengambil kembali pedang emas pendeknya. Binatang buas yang mahir dalam tembus pandang, dibunuh oleh Liu Ming dengan pedang secara tak terduga. Sementara Liu Ming tahu dengan jelas mengapa dia bisa melakukannya. Dia memiliki kekuatan mental yang kuat yang jauh lebih unggul dari binatang itu, membuatnya benar-benar terekspos padanya. Aku memilikimu satu kali ini. Aku akan membalasmu lain kali,
kata Han Li, berbalik ke arah Matrix setelah melihat mayat di tanah dan melirik Liu Ming. Tertangkap ketakutan sesaat, Liu Ming mengikutinya tanpa tergesa-gesa dengan senyum tipis. Saat dia melewati mayat, dia mengangkat satu tangan dan menembakkan jimat kuning. Sinar matahari yang besar tiba-tiba ditembakkan dan menyapu tanah. Tidak ada apa-apa di tanah saat jimat kuning menemukan jalan kembali ke lengan Liu Ming. Hampir waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh sekitar 10 menit kemudian, mereka tiba di Matrix yang diselimuti cahaya dan menghilang dalam ketidakjelasan setelah beberapa saat suara bersenandung. Sosok kesepian perlahan terbang rendah di atas daerah perbukitan. Dengan beberapa piringan Matrix dengan warna berbeda yang berterbangan di sekelilingnya, anak muda itu berhenti dari waktu ke waktu untuk membuat perhitungan. Itu San Gan. Dia memasuki tempat misterius melalui pintu masuk menara iblis penekan. Ketika dia terbang tepat di atas puncak gunung yang tidak spektakuler, dia tiba-tiba mendengar suara melengking 2 kali dari bawah. 2 bayangan abu-abu muncul dari puncak bukit dan menyerbu ke arahnya dengan taring terbuka. Itu adalah 2 monyet aneh dengan rambut kasar di sekujur tubuh dan tanduk yang tumbuh di kepala mereka. Melihat mereka, San Gan tidak mundur, sebaliknya dia hanya menundukkan kepalanya dan melantunkan mantra. Garis miring terbalik. Kemudian muncullah pemandangan yang mengejutkan. 2 monyet aneh, yang sedang mendekati pemuda itu, tiba-tiba menjadi beku saat dia melirik mereka. Tiba-tiba muncul cahaya abu-abu aneh di permukaan tubuh mereka. Setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi patung dingin yang tergantung di udara. Pada saat ini, San Gan batuk dengan lembut dan harus menutup mulutnya dengan tangannya. Tetapi setelah dia memindahkan tangannya, dia menemukan bercak darah di atasnya. Tubuhku terlalu lemah. Saya hanya melakukan kekuatan sihir melalui mata saya, tapi saya hampir terluka oleh kekuatan balasannya. Berkat kultivasi tubuh saya selama bertahun-tahun dengan sengaja, saya hidup. Jika itu adalah tubuh lain yang sama sekali tidak terbiasa dengan kekuatan sihir, itu pasti sudah mati. Kali ini dia pasti telah mempertaruhkan segalanya dalam satu usaha karena dia telah menggunakan strategi seperti itu. Ada banyak kemungkinan bahwa tempat penyegelan binatang itu terletak di dekatnya berdasarkan perhitungan bertahun-tahun. Dia bergumam pada dirinya sendiri, menggoyangkan lengan bajunya ke bawah. Saat embusan angin kencang bertiup, 2 patung jatuh dari udara dan hancur berkeping-keping di puncak bukit dengan 2 pukulan. Dia secara bertahap pergi jauh. Di suatu tempat di tengah menara iblis penekan, Han Li dan Liu Ming berdiri di atas pohon dan menatap lahan basah yang diselimuti kabut hangat dari kejauhan. Wajah mereka menjadi serius. Saudaraku, apakah Anda yakin ini adalah tempat di mana harimau darah tinggal? Kata Liu Ming. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saudara Kim memang melihat harimau darah di sini. Tapi ada selusin monster di Liquid Middle Stage di lantai ini. Mereka tidak akan mengubah penghuninya dengan mudah begitu mereka memutuskan tempat tinggal. Jawab Han Li, dengan alis berkerut. Sejak dia diselamatkan oleh Liu Ming, Han Li tidak terlihat tegas. Dalam hal ini, mengapa kita tidak? Liu Ming tersenyum dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Jeritan aneh tiba-tiba datang dari sisi lain lahan basah, diikuti oleh angin kencang. Kemudian seekor burung biru besar muncul secara tidak jelas dan terbang menuju lahan basah. Sepertinya itu burung angin besar. Dikatakan bahwa kekuatan teknik terbang akan dibatasi jika dilakukan di menara. Tapi burung itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Liu Ming merasa terkejut. Saudara Han, apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa burung angin besar, daripada menggunakan teknik terbang apapun, terbang dengan sayapnya, yang tidak akan dibatasi oleh menara. Jika tidak, ia tidak akan terbang dengan kecepatan rendah jika menggunakan kekuatan penuhnya. Han Li melihat ke arah Big Wing Bird sambil berpikir dan berkata. Itu sebabnya, sebagai burung tahap tengah, mengapa ia datang ke sini? Liu Ming masih bingung. Merasa bingung, Han Li tidak menjawab pertanyaan itu. Keduanya memiliki kekuatan membunuh musuh dari alam lain. Oleh karena itu, mereka tidak akan ditakuti oleh binatang jahat tahap tengah seperti itu. Sesaat, burung angin besar terbang di atas lahan basah, yang memungkinkan Liu Ming untuk melihat penampilannya dengan jelas. Burung besar, seukuran kuda dewasa, tampak gagah dalam angin biru, dengan bulu biru di sekujur tubuh dan bulu panjang di leher. Setelah melayang di udara beberapa kali,
Big Bird bergegas turun ke dalam kabut dengan angin kencang. Sesaat kemudian, terdengar suara retakan dan ledakan dari waktu ke waktu, dengan auman harimau dan deru burung yang datang dari lahan basah. Jelas bahwa kedua binatang buas itu bertarung satu sama lain di lahan basah. Dalam keadaan seperti itu, Liu Ming dan Han Li merasa sangat senang. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah ledakan, yang menggetarkan seluruh lahan basah, datang dari tempat itu. Membagi kabut menjadi dua bagian di lahan basah tengah, burung angin besar terbang dengan tidak stabil dari lahan basah dalam sekejap mata, terbang ke kejauhan tanpa berbalik. Pada saat ini, deru di lahan basah berhenti. Ayo pergi. Sekarang adalah saat yang tepat untuk berurusan dengan harimau darah. Melompat dari pohon, Liu Ming berkata tanpa ragu saat burung angin besar terbang jauh. Tentu saja, Han Li setuju. Dengan beberapa gerakan, mereka memasuki kabut. Lahan basah begitu lembab tertutup oleh ketidakjelasan. Dari waktu ke waktu muncul beberapa lubang air dengan ukuran berbeda di permukaan. Seluruh lahan basah adalah area yang sangat kecil sehingga mereka telah mencapai pusatnya setelah berjalan sekitar 2 mil. Melambaikan tangan ke arah Han Li, Liu Ming segera membalikkan satu tangan dan muncul jimat putih, yang hancur tepat setelahnya. Jimat berubah menjadi kilatan cahaya abu-abu dengan sedikit suara. Tubuh Liu Ming menjadi kabur segera dan berubah menjadi sedikit bayangan. Sementara itu, napasnya berubah samar-samar. Mengangguk kepalanya, Han Li juga membentuk tanda dengan cepat dan kemudian dia menghilang secara bertahap saat tubuhnya diperbesar oleh cahaya putih. Sekarang tak terlihat, Liu Ming bergerak menuju lahan basah tengah dengan tenang. Setelah bergerak sekitar 30 kaki, dia tiba-tiba berhenti dan bersembunyi di balik pohon yang dipenuhi bintik-bintik kuning. Di lumpur hitam sekitar 10 kaki dari pohon, seekor harimau raksasa sekitar 10 zang sekitar 33,3 meter, berlumuran darah, berjongkok di tempat setengah aci sekitar 16 cm di atas tanah. Harimau itu tampak normal pada pandangan pertama. Tetapi ketika memperhatikan dengan ama, Anda akan menemukan bahwa salah satu matanya menyipit, berdarah dari waktu ke waktu. Salah satu kaki depannya meringkuk secara tidak wajar, membuat orang merasa sangat putus asa. Kakak Liu, sepertinya kamu beruntung. Harimau itu memang terluka parah. Liu Ming mendengar suara yang dikirimkan oleh Han Li. Dengan kekuatan mentalnya yang kuat, Liu Ming tentu tahu Han Li hanya beberapa inci darinya dan dia mengirimkan suaranya kembali. Ini memang kesempatan yang bagus. Tolong bantu membacakan mantra pada harimau untuk membatasi gerakannya dan saya akan mencoba membunuhnya dengan satu serangan. Kalau tidak, akan berbahaya jika harimau tingkat menengah seperti itu melawan. Mendengarnya, Han Li merasa terkejut dan berkata dengan ragu, apakah kamu yakin bisa membunuhnya dengan satu serangan? Haha, aku hanya bisa mencoba. Jawab Liu Ming. Tidak apa-apa, karena Anda sudah mengatakannya, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Ada saat merenung sebelum Han Li menjawab dengan tegas.